Zenos adalah seorang pemuda malang yang lahir di daerah kumuh. Meskipun berasal dari latar belakang sulit, ia akhirnya menjadi penyembuh yang luar biasa kuat sambil membangun harem gadis-gadis setengah binatang. Cerita dimulai di kerajaan Herset, sebuah negara di mana sebagian besar penduduknya adalah penyembuh. Di negara ini, para penyembuh dikategorikan ke dalam 3 peringkat. Peringkat ketiga adalah penyembuh yang hanya mampu menyembuhkan luka ringan. Peringkat kedua dapat menyembuhkan luka parah secara total. Sementara itu, penyembuh peringkat pertama memiliki kekuatan besar yang mampu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Penyembuh memiliki peran penting dalam perekonomian negara ini. Karena itu, akademi utama hanya berfokus pada pengajaran sihir penyembuhan tingkat tinggi serta membantu para siswa mendapatkan lisensi resmi agar dapat berkarier sebagai penyembuh profesional. Namun, di sudut-sudut kerajaan ini, ada desa dan daerah kumuh yang belum menerima pendidikan formal. Akibatnya, orang-orang di sana tidak memiliki lisensi penyembuhan. Di salah satu desa inilah Zenos tinggal bersama adik perempuannya, Lily, seorang gadis elf. Keduanya menjalani kehidupan sulit di rumah reot sembari berjuang untuk bertahan hidup. Zenos sendiri adalah seorang penyembuh, meskipun ia tidak memiliki lisensi resmi. Hal itu tidak menghentikannya untuk membantu penduduk desa yang tidak mampu pergi ke penyembuh berlisensi. Suatu pagi, Zenos memulai harinya dengan menyembuhkan seseorang di rumahnya, kemudian pergi mengunjungi pasien lain, meninggalkan Lily sendirian di rumah sederhana mereka. Setelah Zenos pergi, Lily mulai menyiapkan makan malam dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, roh bernama Charmila muncul secara tiba-tiba, menginginkan mencicipi masakan Lily. Charmila ternyata adalah teman serumah mereka yang hanya ingin menyapa sebelum kembali ke kamarnya. Tidak lama setelah Charmila pergi, 2 gadis lain muncul. Zopia datang lebih dulu, memanggil Zenos, diikuti oleh Linga yang juga ingin Zenos mengobati dirinya. Dari sikap mereka, tampaknya kedua gadis itu menyukai Zenos. Di sisi lain, Lily dengan polosnya menyatakan bahwa suatu hari ia akan menikahi Zenos. Ketika Linga dan Charmila duduk, gadis lain bernama Loewe tiba-tiba menerobos masuk, mengaku datang untuk bersenang-senang. Meskipun ceritanya baru saja dimulai, Zenos tampaknya sudah memiliki harem yang cukup ramai. Sementara para gadis duduk dengan antusias, Lily tetap fokus memasak dan bertanya apakah mereka akan bergabung untuk makan malam. Ketika mereka menyetujui, Lily merasa senang dan mengatakan akan menyiapkan makanan untuk semuanya. Namun, saat ia pergi keluar untuk menjemur pakaian, para gadis malah memakan semua masakan yang sedang dimasak. Lily pun tertidur sebentar di luar rumah sambil memikirkan Zenos. Di dalam, ketiga gadis itu bingung mencari alasan setelah menghabiskan makan malam Zenos. Mereka berdiskusi siapa yang paling bersalah, sebelum akhirnya sepakat untuk memasak ulang makanan yang sama. Namun, ketika Lily terbangun dan masuk rumah, ia menemukan dapur berantakan. Dengan nada mengancam, ia meminta penjelasan dari para gadis. Awalnya, mereka mencoba mengelak, tetapi Lily tidak tertipu. Akhirnya, Zopia mengaku bahwa ia mencicipi masakan karena aromanya terlalu menggoda. Linga berdalih bahwa tangannya bergerak sendiri, sementara Loewe hanya tersenyum dan memuji masakan Lily. Saat Lily memendam amarahnya, ketiga gadis itu mulai menyalahkan satu sama lain, mencari cara untuk lolos dari hukuman. Percakapan mereka segera beralih ke Zenos, dan mereka mulai berhayal tentang apa yang akan mereka lakukan ketika Zenos kembali. Linga menyebutkan bahwa bulu di ekornya terasa kasar dan ia ingin Zenos mengelusnya, mengklaim bahwa Zenos sering melakukannya. Namun, Loewe tidak mempercayainya, berargumen bahwa Zenos tidak mungkin memanjakan siapapun kecuali wanita berbadan kekar seperti dirinya. Saat keduanya bertengkar tentang siapa yang lebih disukai oleh Zenos, Zopia satu-satunya gadis yang sedikit rasional namun agak gila meminta mereka diam. Lily juga setuju, berpikir bahwa Zenos akan marah jika melihat mereka bertengkar. Lily mengungkapkan harapannya agar mereka semua bisa rukun, karena ia benar-benar ingin makan malam bersama. Menyadari perasaan Lily, ketiga gadis setengah binatang itu meminta maaf dan berjanji akan membantu memasak. Namun, Lily sudah kehabisan bahan makanan untuk memasak ulang. Pada saat itu, Charmila turun dari kamar dan, setelah mengetahui bahwa ketiga gadis itu telah memakan semua makanan, ia mengancam akan mengambil jiwa mereka sebagai hukuman. Lily akhirnya memutuskan untuk memaafkan mereka, asalkan mereka pergi mencari bahan makanan baru. Dengan senang hati, ketiga gadis itu segera pergi untuk menghindari murka Charmila. Setelah mereka pergi, Charmila duduk bersama Lily dan menyarankan agar Lily tidak terlalu memanjakan mereka, karena mereka hanya akan terus membuat masalah. Namun, Lily tetap bersikeras untuk akur dengan semuanya, termasuk Charmila, dan berharap bisa menyelesaikan masakan sebelum Zenos kembali. Sementara itu, Zenos dalam perjalanan pulang ketika ia melihat seorang gadis setengah binatang memegangi perutnya dengan kesakitan. Seorang bangsawan berhenti, menarik rambut gadis itu, dan memarahinya karena melarikan diri dari rumahnya. Ternyata gadis itu adalah budaknya. Bangsawan itu menyeretnya menuju kuburan,
menyatakan bahwa makhluk rendahan seperti dia pantas dikubur di tempat hina. Saat ia memukul gadis itu ke sebuah nisan, aura gelap muncul dari batu tersebut dan merasuk ke tubuhnya. Tanpa menyadari hal ini, bangsawan itu terus menendangnya. Namun, aura gelap itu membuat gadis setengah binatang itu kehilangan kendali dan menyerang majikannya dengan cakarnya. Lelaki itu, yang tidak berdaya, melarikan diri dengan tubuh terluka. Ketika ia mencoba mencari perlindungan, ia bertemu dengan Zenos di tengah jalan. Tanpa mengenal Zenos, bangsawan itu memberitahu bahwa budaknya mengamuk dan telah menyerangnya. Ia memohon bantuan Zenos, dan tak lama kemudian gadis itu, yang diketahui bernama Til, muncul untuk menghabisinya. Saat melihat lebih dekat, Zenos menyadari adanya kekuatan gelap besar dalam tubuh Til dan segera bertanya pada bangsawan itu apa yang telah dilakukannya pada gadis tersebut. Dengan gugup, pria itu mengaku bahwa mereka hanya sedang bertani. Dia lalu meminta Zenos membawanya ke rumah sakit karena kondisinya yang terluka. Bahkan menawarkan uang jika Zenos bisa menyingkirkan Til. Tepat saat ia mengatakan itu, Til mencoba menyerangnya lagi, tetapi Zenos menariknya menjauh. Alih-alih merasa bersyukur, bangsawan itu memerintah Zenos untuk membunuh Til, tetapi Zenos menolak. Hal ini membuat si bangsawan marah, berpikir bahwa tindakan Zenos bisa menyebabkan kematian seorang bangsawan. Pria itu tidak peduli dengan nyawa Til, menyatakan bahwa ia hanyalah budak yang bisa diganti kapan saja. Mendengar ini, Zenos dengan tegas menyatakan bahwa ia menghargai setiap kehidupan secara setara. Pernyataan itu membuat si bangsawan kesal dan bertanya dengan marah siapa Zenos sebenarnya. Dengan percaya diri, Zenos mengungkapkan bahwa ia adalah seorang penyembuh. Tepat sebelum Til hampir menyerangnya, Zenos memperkuat tangannya dan menghancurkan batu besar yang dilemparkan Til menjadi serpihan. Til, yang masih di bawah pengaruh aura gelap, terus menyerang dengan cepat. Namun, Zenos berhasil membaca setiap gerakannya dan menghempaskan Til ke tembok tanpa menyentuhnya, menyebabkan bangunan runtuh menimpa majikannya. Untungnya, sang bangsawan berhasil selamat. Tak lama kemudian, Til sadar dan berusaha bangkit. Melihat keadaan Til yang mengenaskan, Zenos segera menghampirinya, tetapi ia mendapati bahwa Til telah dirasuki oleh iblis. Zenos membiarkan dirinya digigit oleh Til, memanfaatkan kesempatan itu untuk menyembuhkan semua luka dan membebaskannya dari pengaruh iblis. Hal ini membuat Til pingsan, dan Zenos bertanya-tanya jenis pekerjaan seperti apa yang bisa membuatnya dirasuki iblis. Setelah itu, Zenos menghancurkan iblis tersebut hingga lenyap. Sementara itu, majikan Til menyaksikan kejadian itu dengan keterkejutan yang mendalam. Ia benar-benar yakin bahwa Zenos adalah seorang penyembuh. Karena itu, ia memohon agar Zenos menyembuhkan luka-lukanya. Namun, Zenos menolak, mengatakan bahwa ia sedang tidak bekerja dan menyuruh pria itu datang keesokan harinya. Majikan Til terkejut mendengarnya, karena ia akan mati sebelum hari berikutnya. Ia memaksa Zenos untuk menyembuhkannya saat itu juga, tetapi Zenos hanya setuju jika dibayar lebih. Dengan tergesa-gesa, pria itu melemparkan sekantong koin, berharap itu cukup. Namun, Zenos mengatakan bahwa itu masih kurang. Hal ini membuat majikan Til marah, terutama karena ia merasa jumlah uang yang ditawarkan sudah lebih dari cukup untuk seorang penyembuh. Sebelum pria itu bisa mengoceh lebih jauh, Zenos memberitahu bahwa ia bukan penyembuh berlisensi, melainkan hanya penyembuh bawah tanah. Mendengar hal ini, majikan Til kebingungan apakah benar ada penyembuh bawah tanah. Tak lama setelah itu, ia meminta izin untuk memberikan Til sebagai bagian dari pembayaran. Tanpa berpikir dua kali, ia setuju dan meminta Zenos untuk menyembuhkannya tepat sebelum menyerahkan dokumen kepemilikan Til. Kemudian, Til tersadar dan terkejut melihat Zenos di sampingnya. Ia bertanya siapa Zenos, dan Zenos memperkenalkan dirinya sambil menjelaskan bahwa ia telah membelinya. Sebagai perintah pertamanya sebagai majikan baru, Zenos menyuruh Til melepaskan pakaiannya. Til merasa sangat terkejut mendengar hal itu. Tetapi karena tidak dapat menolak perintah majikannya, ia pun menurut. Setelah ia melakukannya, Zenos memeriksa tubuh Til dan menemukan bahwa ada masalah batu empedu. Tanpa ragu, Zenos langsung menyembuhkannya dan menghancurkan batu tersebut menjadi debu. Cara Zenos melakukannya membuat Til terkesima, terutama karena ia tidak menggunakan mantra atau metode yang rumit. Meskipun Til terus berbicara penuh kekaguman, Zenos merasa heran kenapa ia begitu takjub pada sesuatu yang baginya sangat biasa. Setelah Til mengucapkan terima kasih karena telah menyembuhkannya, ia bertanya apa yang bisa ia lakukan untuk membalas kebaikan Zenos. Tanpa berpikir lama, Zenos mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu ia lakukan. Pada awalnya, Til berpikir Zenos ingin melakukan hal yang tak senonoh. Tetapi ternyata Zenos hanya menunjukkan halaman sebuah buku dan memintanya mencari sesuatu yang ada di dalamnya. Setelah beberapa saat, Til menemukan beberapa daun dan menyerahkannya kepada Zenos. Melihat itu, Zenos sangat senang dan berterima kasih padanya. Sebagai tanda terima kasih, ia bahkan merobek dokumen perbudakan Til, menyatakan bahwa ia sudah melunasi hutangnya dengan membantunya.
Meskipun Til merasa gembira karena kini menjadi wanita bebas, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, ia bertekad untuk mencari tahu dan berharap bisa memberitahu Zenos jika sudah menemukannya. Mendengar itu, Zenos tidak keberatan dan bahkan mengatakan agar Til datang kepadanya jika terluka, karena ia akan menyembuhkannya secara gratis. Malam itu, Zenos pulang ke rumah dan disambut hangat oleh para gadis yang tampak sangat senang melihatnya. Beberapa dari mereka baru saja kembali dengan buah dan ikan. Salah satu gadis bahkan menyadari bahwa Zenos sepertinya bertemu gadis baru, tetapi Zenos hanya mengabaikannya. Sebelum makan malam dimulai, salah satu gadis menawarkan untuk membuat teh hitam untuk mereka semua, dan Zenos terlihat senang mendengarnya. Zenos dulunya adalah anggota dari sebuah parti petualang. Semuanya berjalan lancar hingga suatu hari pemimpin mereka, Aston, memutuskan untuk mengusirnya. Setelah menyelesaikan sebuah misi dari guild, Aston memanggil Zenos ke pertemuan pribadi. Di sana, dia melemparkan sekeping koin emas ke arah Zenos dengan sikap meremehkan, menyindir bahwa seorang pecundang miskin seperti Zenos mungkin belum pernah melihat koin semacam itu seumur hidupnya. Zenos tak mengerti kenapa Aston tiba-tiba bersikap seperti itu. Namun, Aston langsung menjelaskan bahwa kontribusi Zenos dianggap tak berarti dan seluruh tim sepakat untuk menyingkirkannya. Zenos tak tinggal diam, ia mengingatkan Aston akan masa lalu mereka, saat Aston merekrutnya dari daerah kumuh karena ingin berteman. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun memanfaatkannya, ia justru dibuang begitu saja. Aston hanya tertawa sinis dan menyebut Zenos terlalu polos. Menurutnya, mereka sekarang adalah parti papan atas, dan membawa-bawa anak jalanan seperti Zenos hanya akan merusak reputasi mereka, apalagi jika tampil di depan bangsawan atau kerajaan. Zenos mencoba membela diri, mengatakan bahwa mereka bisa sejauh ini karena kehadirannya sebagai penyembuh, tetapi Aston tidak mengakuinya. Ia bahkan menuduh Zenos hanya memakai sihir penyembuhan ilegal yang ia pelajari sendiri. Pada akhirnya, Aston menyuruh Zenos menganggap koin emas itu sebagai pesangon dan menertawakannya saat Zenos pergi dalam diam. Sementara itu, di gang gelap kota, seorang wanita misterius dan rekannya yang seorang pemanah sedang mencoba menculik seorang gadis elf bernama Lily, yang kelak menjadi adik angkat Zenos. Lily berusaha kabur dan sempat menendang pemanah itu di bagian vital, tetapi jelas dia tidak punya peluang melawan dari jarak jauh. Pemuda itu membalas dengan menembakkan panah ke kakinya. Meski terluka, Lily tetap melawan dengan gigih sampai akhirnya ditusuk di perut agar diam. Saat itu, Zenos yang sedang berjalan sendirian dan tenggelam dalam pikirannya setelah dipecat, mendengar keributan dan memutuskan untuk mengecek. Saat tiba di lokasi, ia melihat wanita dan pemanah itu berdiri di atas tubuh Lily yang terkapar. Ia langsung tahu mereka bersalah, tetapi wanita itu dengan enteng berkata bahwa Lily adalah budak mereka. Jadi ini bukan urusannya. Zenos tetap tenang. Ia menawarkan untuk membeli Lily dan menyerahkan koin emas yang sebelumnya dilemparkan Aston kepadanya. Karena Lily nyaris mati, wanita itu dengan senang hati menerima tawaran itu. Begitu mereka pergi, Zenos langsung berlutut di samping Lily dan menggunakan sihir penyembuhannya. Dalam sekejap, luka-luka Lily sembuh total. Ia menatap Zenos dengan syok, tak percaya bahwa dirinya telah pulih sepenuhnya. Lily mengucapkan terima kasih dengan suara lemah, merasa bersalah karena tak bisa memberi apa-apa sebagai balasan. Namun Zenos hanya mengatakan agar dia tidak khawatir. Saat Lily menanyakan apakah dia seorang penyembuh hebat, Zenos justru menjawab bahwa ia hanyalah penyembuh otodidak yang bahkan tak memiliki lisensi. Zenos kemudian bertanya di mana rumahnya agar bisa mengantarkannya pulang. Namun Lily mengaku bahwa ia tak memiliki rumah, keluarga, pakaian layak, bahkan makanan. Menyadari bahwa gadis itu benar-benar sebatang kara, Zenos membawanya ke sebuah restoran dan memesan makanan. Tapi hanya untuk Lily karena ia sendiri tak punya cukup uang untuk makan. Tapi itu bukan masalah baginya. Lily sekarang adalah tanggung jawabnya. Ia tahu betul bagaimana panti asuhan memperlakukan anak-anak yatim seperti Lily. Jadi meninggalkannya di sana bukanlah pilihan. Lily, yang masih bingung dengan siapa Zenos sebenarnya, mengira bahwa pria itu mungkin seorang bangsawan atau orang kaya, mengingat ia bisa membayar dengan koin emas. Namun, harapannya langsung pupus saat Zenos menjelaskan bahwa ia baru saja dipecat dari parti petualang tempatnya bekerja. Kini Zenos tak punya tempat tujuan. Situasinya tak jauh berbeda dari Lily. Hanya saja Zenos masih punya kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak. Tepat saat itu, seorang pria Lizardman dengan luka parah merangkak masuk ke restoran, memohon air. Melihat luka bakar dan jenis cedera yang dialaminya, Zenos langsung menyimpulkan bahwa pria itu pasti terkena tembakan dari senjata sihir. Lizardman itu tampak kesakitan luar biasa. Jadi Zenos pun segera menggunakan sihir penyembuhannya. Normalnya, penyembuh dengan kemampuan setinggi itu sudah pasti terkenal. Jadi si Lizardman merasa heran karena belum pernah mendengar nama Zenos. Namun terlepas dari itu, ia tetap mengucapkan terima kasih dan menyerahkan 4 koin emas sebagai balasan telah menyelamatkan nyawanya. Itu adalah pertama kalinya Zenos dibayar untuk menyembuhkan seseorang,
Dan dari situlah muncul sebuah ide. Membuka klinik penyembuhan, bukan hanya demi uang, tapi juga untuk mengembalikan senyum orang-orang tak berdaya seperti Lily dan Lizardman itu. Sayangnya, karena asal-usulnya dari daerah kumuh, mendapatkan lisensi resmi sebagai penyembuh adalah hal yang mustahil bagi Zenos. Itu berarti mendirikan klinik penyembuhan resmi juga takkan mungkin. Pilihannya satu, menjadi penyembuh bawah tanah, bekerja diam-diam dan di luar hukum. Lily menyukai gagasan itu. Karena Zenos secara teknis telah membelinya dari para penculik, ia kini menganggap Zenos sebagai tuannya yang sah. Ia menyatakan dengan tegas bahwa ia akan mengikuti Zenos kemanapun ia pergi. Zenos tahu tidak ada gunanya membantahnya, jadi ia setuju membiarkan Lily ikut, setidaknya sampai ia menemukan tempat aman untuknya. Malam itu juga mereka menuju pinggiran kota dan tiba di distrik terbengkalai, daerah penuh rumah roboh tanpa tanda-tanda kehidupan sejauh mata memandang. Di sana, Zenos memilih salah satu bangunan tua yang tampak seperti mensyan hantu sebagai tempat mendirikan kliniknya. Bangunannya memang menyeramkan. Lily yang agak percaya tahayul memperingatkan bahwa monster undead sering muncul di tempat-tempat seperti ini, tapi Zenos tak peduli. Ia masuk ke dalam tanpa ragu. Suasananya gelap total, dingin, dan sunyi. Lily lalu melemparkan mantra pencahayaan, memperlihatkan bahwa ternyata ia cukup bisa menggunakan sihir dasar. Setelah memeriksa seluruh bagian bangunan, Zenos memutuskan bahwa tempat ini sudah cukup bagus. Keuntungan utamanya, ada atap, sesuatu yang belum pernah benar-benar ia miliki sebelumnya karena rekan satu timnya dulu selalu menyuruhnya tidur di luar seperti hewan liar. Selain itu, tiang penyangganya juga masih kokoh. Namun, tepat saat ia hendak menetap di sana, muncul sesosok bayangan gelap, Charmilla, yang nantinya menjadi teman serumah mereka. Saat Charmilla mendekat, Lily langsung mengenalinya sebagai roh Wraith, monster undead terkuat yang bisa membuat seseorang menjadi hantu hanya dengan tatapan. Lily ketakutan setengah mati, sementara Zenos tetap tenang. Ia justru terkejut karena malah bertemu Wraith saat merasa sudah menemukan tempat tinggal sempurna. Melihat sikapnya, Lily bertanya-tanya kenapa pria ini bisa sebegitu tenangnya. Saat Charmilla tiba-tiba menyerang mereka, Zenos segera melindungi dirinya dan Lily menggunakan sihir penyembuhan. Hanya setelah merasakan kekuatan Charmilla, barulah ia sadar apa sebenarnya Wraith itu. Ternyata ia pernah menghadapi makhluk seperti itu sebelumnya, ketika seorang temannya mengirimnya ke labirin bawah tanah untuk hiburan. Di sana, Zenos menghadapi ratusan Wraith dan menyadari satu kelemahan mereka. Mereka lemah terhadap sihir penyembuhan. Tak ingin memperpanjang konflik, Zenos pun dengan sopan meminta izin untuk tinggal di tempat itu, berjanji tak akan mengganggu Charmilla. Namun, sang Wraith merasa terhina dan meminta mereka menyerah, lalu menyerang lagi. Seperti sebelumnya, serangannya tak ada hasil. Bahkan Zenos sempat meminta maaf karena telah menghajarnya, membuat Charmilla semakin murka setelah menyadari bahwa ia telah menemukan lawan sepadan. Sebagai upaya terakhir, ia memanggil seluruh pasukan hantu miliknya dan memerintahkan mereka untuk menghabisi Zenos. Dengan ekspresi kaget, Lily menyaksikan bagaimana Zenos menghancurkan semua hantu yang dipanggil Charmilla dalam satu serangan mematikan. Hal ini membuat Charmilla, sang Wraith, bertanya dengan nada geram siapa sebenarnya Zenos. Seperti sebelumnya, Zenos memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh bawah tanah. Ia meminta agar diizinkan menggunakan satu kamar untuk tempat tinggal dan satu ruangan lain untuk praktik penyembuhan. Meski dengan enggan, Charmilla akhirnya membiarkan mereka menggunakan lantai pertama, tapi dengan syarat mereka tidak boleh mendekati lantai 2 sama sekali. Lily yang menyaksikan semua kejadian itu hanya bisa terdiam, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Keesokan paginya, mereka mulai menata lantai pertama menjadi klinik sederhana. Lily bahkan mengenakan pakaian perawat, meskipun karena belum ada pasien yang datang, ia terlihat sangat bosan. Ia menawarkan diri untuk pergi beriklan, tapi Zenos melarangnya karena takut keberadaan mereka diketahui oleh rumah sakit kerajaan. Ia menyuruh Lily untuk bersabar karena pasien pasti akan segera berdatangan. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan seseorang masuk. Lily segera menyambut tamu itu, dan ia merasa pria tersebut tampak familiar. Zenos pun tampak seperti sudah menunggunya. Ternyata pria itu memiliki luka bakar akibat tembakan senjata sihir, yang membuatnya tak mungkin dirawat di rumah sakit resmi. Namun, pria itu berkata bahwa ia datang bukan untuk dirinya, melainkan untuk adik perempuannya yang terkena tembakan di bagian lengan. Saat Zenos memeriksa sang adik, ia menemukan bahwa luka tersebut bukan hanya luka biasa. Itu adalah luka akibat peluru beracun yang menggunakan sihir, dan pelurunya masih tertanam di tangannya, mulai membuat jaringan membusuk. Sang gadis terkejut mendengar penjelasan Zenos, dan bertanya apakah ia bisa menyembuhkannya. Zenos mengatakan ia bisa, tapi ia harus memotong tangan tersebut sebelum racunnya menyebar. Gadis itu menerima kenyataan tersebut dan bertanya berapa biaya yang diperlukan. Zenos menjawab, 1 juta wen. Angka itu membuat keduanya terkejut, terutama karena ia juga akan kehilangan lengan. Untuk meyakinkan Zenos agar menurunkan harga,
Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Zopia si Tornado, salah satu dari 3 bos wilayah kumuh, dan pemimpin kaum Lizardman. Ia dikenal karena mencuri dari para pedagang serakah dan membagikan hasil rampasannya kepada kaum miskin. Zopia juga ingin tahu siapa sebenarnya orang yang berani meminta bayaran 1 juta wen. Zenos menjawab bahwa ia akan menyembuhkan sekaligus menumbuhkan kembali lengannya. Ucapan itu membuat Zopia ternganga. Seorang penyembuh yang bisa menumbuhkan kembali lengan? Itu sesuatu yang belum pernah ia dengar. Zenos sendiri heran mengapa ada penyembuh yang tak tahu soal regenerasi. Ia memang tidak memahami standar umum penyembuh di dunia ini karena tak pernah mendapat pendidikan formal di sana. Setelah memperkenalkan diri, mereka segera memulai operasi. Zenos menciptakan sebilah pisau dari mana, yang ia gunakan sebagai pisau bedah untuk memotong lengan Zopia. Sembari melakukannya, ia juga melemparkan mantra penyembuh pada bagian yang terluka agar tidak terlalu menyakitkan. Setelah itu, ia memulai proses regenerasi. Dimulai dari membentuk tulang, lalu jaringan saraf, pembuluh darah, otot, dan akhirnya menutupnya dengan kulit. Proses ini sangat menguras energinya. Namun hasilnya membuat Zopia terkesan. Ia mengakui belum pernah melihat penyembuh sehebat Zenos. Saat Zopia masih terkagum-kagum, saudara laki-lakinya yang agak bodoh memanggil perhatiannya dan menunjuk ke arah Charmila, yang tampaknya kesal karena Zenos tidak membuat kesalahan selama prosedur berlangsung. Dengan marah, Charmila kembali ke lantai 2. Sementara itu, Zopia, yang masih terkesima dengan keterampilan Zenos, berjanji akan mengirim orang-orangnya ke klinik bila ada yang butuh perawatan. Malam harinya, Lily menyajikan teh untuk Zenos dan Charmila. Meski enggan, Charmila tetap bergabung. Namun, ia buru-buru kembali ke atas setelah bibirnya terbakar karena teh yang terlalu panas. Zenos dan Lily pun melanjutkan minum teh berdua. Di sela percakapan, Lily bertanya, kenapa para Lizardman selalu terluka? Zenos memberitahu Lily tentang perang yang mulai memanas di wilayah kumuh, melibatkan 3 kelompok, Lizardman, Orc, dan 1 spesies misterius yang belum diketahui. Saat mereka mencoba mencari tahu siapa kelompok ketiga itu, mereka justru mendapat kunjungan tak diundang. Sekelompok werewolf yang dipimpin oleh pemimpinnya, Linga. Ia marah karena Zenos telah menyembuhkan para Lizardman yang selama ini susah payah dilukai oleh kaumnya. Karena itulah, ia datang dengan niat membunuh Zenos. Sayangnya, semua upayanya sia-sia. Tak peduli seberapa keras ia mencoba, Zenos tetap tak terluka. Sebagai upaya terakhir, Linga memerintahkan para bawahannya untuk menghancurkan klinik. Tanpa mereka sadari, bangunan itu adalah milik Charmila, sang Wraith. Zenos sempat mencoba memperingatkan mereka, tapi mereka tak mendengarkan. Tepat saat itu, Charmila muncul dengan aura kemarahan yang mengancam akan menghabisi mereka semua. Zenos segera memohon padanya untuk tenang. Melihat bagaimana Zenos bisa berkomunikasi dengan seorang Wraith seolah-olah ia adalah makhluk biasa, Linga mulai melihatnya sebagai sosok setengah dewa. Ia pun langsung berlutut dan memerintahkan semua bawahannya untuk ikut tunduk padanya. Keesokan paginya, seorang orc datang ke klinik dan menyampaikan pesan kepada Zenos bahwa pemimpin kaum orc, Loewe, ingin bertemu dengannya. Zenos sudah memprediksi bahwa popularitasnya akan meningkat setelah membantu para Lizardman dan werewolf, jadi ia tidak terkejut saat kaum orc datang untuk meminta perawatan. Para pemimpin dari 3 ras Beastman ini memang memiliki pengaruh besar. Apalagi mereka telah mengumpulkan banyak kekayaan dari penggalian batu sihir. Sudah sebulan sejak Zenos membuka kliniknya, dan ia tahu cepat atau lambat ia harus berurusan dengan para pemimpin faksi. Maka ia bertanya pada orc yang datang apakah pemimpinnya, Loewe, cukup bijak untuk mendengarkan selama proses penyembuhan. Ketika sang orc meyakinkan bahwa Loewe adalah pemimpin yang cerdas, Zenos setuju untuk menanganinya. Selama ini, Zopia sang pemimpin Lizardman rutin memberinya hadiah, sementara Linga, pemimpin werewolf, bahkan tengah membangun sebuah rumah mewah di sebelah klinik sebagai bentuk permintaan maaf. Jadi, walau Loewe nantinya menimbulkan masalah, Zenos merasa tidak akan kerepotan, ia berasumsi Loewe memiliki integritas yang sama dengan 2 pemimpin lainnya. Saat bertanya mengapa Loewe tidak datang langsung, sang orc menjelaskan bahwa tempat klinik Zenos penuh dengan musuh dari wilayah lain. Itu masuk akal. Jadi Zenos menanyakan seberapa parah kondisi Loewe, dan begitu tahu bahwa ia tak bisa berjalan, Zenos langsung setuju untuk datang dan mengobatinya secara langsung. Zenos dibawa ke sarang kaum orc, sebuah gua besar yang diubah menjadi istana. Ia melewati jalanan panjang menuju ruang tahta tempat Loewe dan para pengikutnya sudah menunggunya. Sang orc mengenalkan Zenos sebagai penyembuh bawah tanah yang sedang naik daun. Loewe pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyebut betapa terkenalnya Zenos di kalangan penghuni kumuh. Ia kemudian bertanya apakah Zenos benar-benar bisa menyembuhkan apa saja selama harganya pantas. Zenos menjawab bahwa dirinya sudah lelah terus bekerja tanpa imbalan.
Loewe lalu menantangnya dengan bertanya apakah Zenos tahu mengapa dirinya tak bisa meninggalkan tahta. Dengan cepat, Zenos menggunakan kemampuan scan-nya untuk memeriksa tubuh Loewe, karena dari luar tidak ada luka yang tampak. Ia segera menyadari bahwa di perut Loewe terdapat gumpalan sihir, yang ternyata adalah batu sihir, bukan tumor. Loewe mengkonfirmasi bahwa batu itu sangat tidak stabil dan bisa meledak kapan saja, bahkan bisa langsung membunuhnya jika ia bergerak sedikit saja. Zenos awalnya mengira ini hasil jebakan musuh, tapi Loewe mengaku bahwa ia salah mengira batu sihir itu sebagai onigiri, nasi kepal, dan memakannya begitu saja, dengan polosnya. Zenos, yang sempat menganggap situasi ini hanya lelucon bodoh, sempat menolak membantu. Namun Loewe segera menjadi serius. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menggigit sebagian batu itu dan mungkin hanya tinggal sedikit waktu sebelum batu itu meledak. Masalahnya, para bawahannya menolak pergi dan rela mati bersamanya. Karena itu, Loewe menawarkan seluruh harta miliknya sebagai imbalan untuk menyelamatkan dirinya dan pengikutnya. Zenos pun setuju. Ia memanggil sebuah pisau bedah dari mana dan segera memulai operasi. Dalam sekejap, ia berhasil mengeluarkan batu sihir dari dalam perut Loewe dan menutup lukanya dengan sihir penyembuhan. Loewe terkesima, namun tak sempat bersorak karena batu itu masih bisa meledak. Alih-alih membuangnya, Zenos justru menggenggam batu itu sendiri. Ketika akhirnya meledak, tak sedikit pun ia terluka berkat sihir pertahanan khas tokoh utama yang ia miliki. Setelah semuanya selesai, ia mengembalikan kunci harta Loewe, menegaskan bahwa ia hanya mengambil bayaran sesuai dengan usaha yang ia keluarkan. Loewe benar-benar terkesan dengan etika Zenos dan memintanya menghubungi kapanpun ia butuh bantuan. Sebagai tanda terima kasih, ia bahkan menawarkan penjagaan 24 jam penuh untuk klinik Zenos. Dengan selera makannya yang akhirnya kembali, ia mengajak Zenos untuk makan onigiri bersama. Namun Zenos merasa itu bukan ide bagus mengingat apa yang terjadi pada Loewe terakhir kali ia mencoba makan onigiri. Malamnya, Zenos pulang dan mendapati Lily yang cemburu karena terganggu oleh kunjungan Sophia, Linga, dan sekarang Loewe, yang makin sering ke rumahnya. Saat Lily mengungkapkan kekesalannya, Zenos pun menyadari bahwa ketiga gadis Beasman itu memang sering mampir meskipun mereka tidak terluka sama sekali. Ia mengira mereka hanya datang karena bosan, tapi Charmila yakin bahwa mereka jatuh cinta padanya. Zenos merasa itu konyol. Siapa yang mau suka pada pria yang bahkan tidak punya lisensi penyembuhan? Tapi Charmila, yang hidup lebih dari 300 tahun, yakin dengan pengamatannya. Di sisi lain, Lily cemas para gadis Beasman itu akan merebut Zenos darinya, padahal dia sendiri tidak pernah benar-benar memilikinya. Charmila tertawa dan memprediksi bahwa ketiga faksi akan berperang demi Zenos. Lagi-lagi, Zenos menganggap itu menggelikan. Tak lama, Sophia datang mengunjungi Zenos dan menyampaikan keinginannya untuk menyatakan perang pada dua faksi lain, lalu memintanya memihak Lizardman. Di latar belakang, Charmila hanya memasang ekspresi klasik, "Tuh, kan, apa yang saya bilang." Tak berselang lama, Linga dan Loewe juga datang dengan tawaran yang sama, bahkan masing-masing memberi hadiah untuk menarik hati Zenos. Zenos tidak tahu harus berbuat apa, ia tidak pernah berniat jadi playboy, tapi sekarang nyawa orang-orang tidak bersalah bisa terancam hanya karena keberadaannya. Pagi harinya, ketiga faksi berkumpul di medan perang. Para pemimpin mereka percaya diri akan menang. Sebelum semuanya memanas, Zenos datang bersama Lily dan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud menghentikan perang konyol ini. Ia paham bahwa ketiga faksi punya dendam lama karena konflik bertahun-tahun, jadi ia justru menyarankan mereka menyelesaikan semuanya saat ini juga. Mendapat restu dari Zenos, ketiganya setuju untuk bertarung habis-habisan. Mereka sepakat bahwa siapa yang menang akan mendapatkan harta suci milik Zenos. Maka dimulailah perang. Sophia langsung menyerang Linga dengan pedang gandanya. Loewe mencoba menyelinap dari belakang, tapi Sophia yang sudah curiga langsung menghindar dan melontarkan Loewe ke arah para werewolf. Linga mengambil kapaknya dan menyerang Sophia, sementara Loewe menyerang keduanya dari atas. Karena mereka bertiga saling mengimbangi, mereka memutuskan untuk menyerang pasukan masing-masing. Terjadilah perang besar antar faksi, tapi pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar kalah. Semua pihak hanya kehilangan anggota tanpa hasil. Perang yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini tampaknya belum akan berakhir. Zenos hanya duduk menonton untuk melihat apa yang akan terjadi. Tapi yang mereka tak sadari, Zenos tidak hanya duduk diam. Ia tahu mereka butuh melampiaskan amarah, jadi cara terbaik adalah membiarkan mereka melakukannya sambil diam-diam ia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan semua orang selama perang berlangsung. Mereka baru menyadarinya saat Loewe heran kenapa semua luka-lukanya langsung sembuh. Ia menyadari tidak ada yang benar-benar mati atau terluka parah. Zenos dengan santai mengakuinya, mereka semua adalah pasiennya,
dan sebagai dokter slum, sudah menjadi tugasnya untuk menyembuhkan mereka. Ia bahkan membiarkan mereka terus bertarung sampai lelah. Sementara ia akan terus menyembuhkan sampai dirinya sendiri lelah. Ketiga pemimpin saling pandang. Apa gunanya bertarung tanpa bisa menang, terluka, atau bahkan mati? Akhirnya mereka menyadari bahwa pertempuran ini sia-sia. Baru sadar sekarang ya? Mereka memutuskan untuk menghentikan semuanya. Sudah saatnya para demi-human bersatu di bawah satu tujuan hidup damai di slum. Tapi satu hal tetap tak berubah. Perang untuk mendapatkan Zenos belum selesai. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat menyerah. Lily hanya melirik Zenos seperti ingin berkata, "Kamu ini nggak ngerti situasi ya?" Lily bertanya pada Zenos apakah ia tahu apa yang sedang dibicarakan oleh para gadis itu, dan dengan tulus, Zenos benar-benar tidak tahu. Lily langsung berasumsi bahwa Zenos sebenarnya menyukai para gadis tersebut. Karena itulah ia berusaha keras agar mereka tidak sampai mati. Namun, niat Zenos sama sekali bukan karena itu. Bagi Zenos, mereka adalah pasiennya. Ia mengingat pesan mentornya dulu, ada 3 kelas penyembuh. Penyembuh kelas 3 hanya menyembuhkan luka, kelas 2 menyembuhkan manusia, sementara kelas 1 adalah mereka yang berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Zenos, si bodoh polos, ini, merasa dirinya hanyalah penyembuh kelas 3, yang kerjanya hanya menyembuhkan luka. Tapi karena ia tinggal di slum, ia berpikir ia juga bisa menjadikannya tempat yang lebih baik. Meski begitu, Lily masih ragu kalau Zenos benar-benar tidak menyukai para gadis Beasman itu. Ia pun berkata, kalau dipikir-pikir, akan menguntungkan klinik jika para makhluk itu terus bertarung. Mereka akan terus terluka, dan pasien pun akan berdatangan. Akhirnya, Lily memutuskan untuk mengutarakan perasaannya. Ia bilang bahwa ia menyukai Zenos. Tapi Zenos menanggapinya dengan polos, ia mengira itu adalah rasa sayang kakak adik, dan berkata kalau ia juga menyukai Lily. Sebagai adik, mereka menerima pembayaran dari pasien hari itu dan pulang. Sementara itu, Komandan Ksatria Kerajaan terlihat resah melihat kedamaian yang terjadi. Ia memanggil wakilnya, Krishna, yang dikenal sebagai Iron Rose. Ia mengatakan bahwa ia mendengar rumor kalau para demi-human sudah berhenti bertarung. Krishna tidak percaya, bagi mereka, pertarungan antar rakyat jelata itu penting untuk menjaga keseimbangan negeri. Selama kaum lemah saling bertarung, mereka tidak akan punya waktu atau tenaga untuk menantang kaum bangsawan. Maka jika pertarungan itu berhenti, keseimbangan mereka bisa hancur. Ia mendengar bahwa ada manusia yang ikut campur, dan memerintahkan Krishna untuk menyelidiki. Jika rumor itu benar, ia harus membunuh manusia tersebut. Di klinik, ketiga gadis, Sophia, Linga, dan Loewe, berdiri di belakang Zenos, melindunginya. Dari hal yang tak apa. Bahkan ketika Zenos bersin, mereka langsung heboh. Sophia menawarkan kenyamanan dengan ekornya, sementara Loewe malah menawarkan dadanya. Namun ada satu orang yang tak punya ekor atau dada untuk ditawarkan. Lily. Ia merasa kalah dalam segala hal, dan kalau ini adalah sebuah kompetisi, ia sadar bahwa dialah pihak yang pasti kalah. Namun ia masih punya satu kemampuan, memasak. Ia buru-buru menyiapkan teh untuk mereka semua. Saat kembali, ia melihat Zenos sedang menyembuhkan luka Sophia. Padahal, Sophia sudah lama tidak terluka. Salah satu kadal Sophia juga terluka. Dan katanya itu karena diserang oleh pasukan ksatria kerajaan. Mereka pun membahas soal Iron Rose yang katanya telah mengintai mereka. Percakapan beralih, dan Zenos minta makan malam. Saat Lily berpikir apa yang akan ia masak, para wanita lain langsung menyebut menu favorit masing-masing. Zenos langsung menegaskan bahwa ia tidak sedang bertanya pada mereka. Mereka pun terdiam terkejut. Lily menyiapkan makan malam dan mereka makan bersama. Saat makan, Charmila mengomentari bahwa hanya Zenos yang bisa menyatukan 3 pemimpin slum sekaligus. Zenos jadi merasa ada firasat buruk akan terjadi. Charmila pun terbang kembali ke penginapannya, meninggalkan kalimat yang makin membuat Zenos merasa tidak aman. Dan seperti biasa, firasat jarang salah. Keesokan harinya, Iron Rose tiba di slum. Ia kaget melihat suasana yang penuh kebahagiaan. Apakah ini benar slum yang dulu penuh kekacauan? Ia bertemu dengan seekor lizardman dan berpura-pura tersesat. Ia bertanya apakah ini benar slum, dan kenapa semua makhluk rukun. Lizardman itu menjelaskan bahwa para Beasman bukan makhluk jahat, dan mereka menyadari bahwa mereka bisa hidup damai. Saat Iron Rose mencoba menggali lebih dalam untuk tahu siapa mediatornya, si Lizard bilang ia tak mengenalnya dan tak bisa memberitahu apa-apa. Ia berjalan pergi, tapi Iron Rose langsung mengeluarkan dan menodongkan senjatanya. Namun Lizardman itu berani, meskipun tahu ia bisa mati, ia tak akan mengkhianati pria yang telah menyelamatkan mereka semua. Ia menyebutkan nama Zenos sebagai bentuk kesetiaan. Iron Rose kaget, tapi sebelum bisa menyerangnya, Sophia lewat bersama satu lizard lainnya.
Iron Rose mengenali Sophia, bukankah ia yang pernah ia lukai? Tapi sekarang, Sophia pulih total. Ia langsung sadar, mediator ini pasti kuat, dan kalau tak hati-hati, kerajaan bisa dalam bahaya. Ia kabur dan mendapati dirinya berada di tengah-tengah tempat asing. Tanpa sadar, ia telah sampai dekat rumah Zenos. Ia masuk, berpura-pura tersesat, dan hendak bertanya arah jalan. Tapi saat Zenos hendak menunjukkannya jalan, Lily muncul dengan teh di tangan. Ia mengira Iron Rose adalah pasien, dan menanyakan apakah ia butuh penyembuhan. Iron Rose langsung menyadari, pria ini adalah mediatornya. Tanpa ragu, ia mengeluarkan senjatanya dan menembak Zenos. Asap ungu memenuhi ruangan. Nampan teh jatuh dari tangan Lily. Ia berlari ke arah Zenos, menangis dan memohon agar kakaknya tidak mati. Lily maju untuk menyelamatkan Zenos, tapi dia juga tak bisa memasuki gas beracun itu. Krishna sebenarnya terburu-buru mengambil kesimpulan saat melihat Lily, gadis elf yang bersama Zenos, dan mengira Zenos adalah pelaku perdagangan manusia yang sedang ia buru. Orang yang bertanggung jawab atas penculikan anak-anak di seluruh kerajaan. Lily segera meluruskan kesalahpahaman itu, mengatakan bahwa justru Zenos yang menyelamatkannya dari kelompok perdagangan manusia. Krishna meminta maaf, menyalahkan sifat pemarahnya karena telah menembak Zenos, namun meyakinkan Lily bahwa Zenos tidak akan terluka parah karena gas itu tidak mematikan. Namun, saat gas menghilang, Zenos terlihat sama sekali tidak terluka. Membuat Krishna bingung. Bagaimana mungkin pria ini tidak menerima luka sedikit pun? Zenos menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir pertahanan untuk melindungi dirinya, tapi Krishna tidak mempercayainya. Tidak pernah ada sihir pertahanan yang bisa menahan tembakan dari senjata sihir miliknya. Namun, Zenos tetap bersikukuh bahwa dia hanya menggunakan sihir pertahanan dasar. Krishna pun mendekatinya, memastikan bahwa Zenos benar-benar tak terluka. Lalu bertanya apakah dia adalah penyihir terkenal dari suatu tempat. Zenos menjawab tidak. Tapi Krishna bukan orang yang mudah dibodohi. Dia lalu mengungkapkan identitasnya sebagai wakil komandan Ordo Ksatria Kerajaan dan memperingatkan Zenos agar jujur jika tidak ingin mendapat masalah. Sementara itu, Charmila diam-diam menyembunyikan keberadaannya sambil menikmati betapa menariknya pertemuan ini. Zenos mulai serius dan akhirnya mengetahui dari Krishna bahwa dia datang ke daerah kumuh dalam misi rahasia untuk mencari seseorang dan membawanya ke tahanan. Dia ingin Zenos membantunya menemukan orang tersebut, tanpa sadar bahwa Zenos sendiri adalah orang yang sedang dia cari. Krishna tidak menjelaskan secara spesifik siapa orang yang dimaksud, tapi tetap memaksa Zenos membantu, dengan dalih bahwa itu adalah kewajibannya sebagai warga kerajaan untuk bekerja sama dengan Ordo Ksatria. Zenos tidak punya pilihan lain selain setuju. Namun, saat dia mengetahui bahwa Krishna datang untuk menangkap mediator yang telah mengakhiri perseteruan antar faksi, Zenos langsung menyemburkan tehnya karena kaget. Krishna dengan sepenuh hati percaya bahwa mediator itu adalah pelayan iblis. Seseorang yang memanipulasi dan mengendalikan orang-orang dari bayang-bayang. Zenos menyarankan agar Krishna tidak berpikir se-ekstrim itu dan meminta agar dia meninggalkan mediator tersebut. Mengatakan bahwa itu adalah tindakan terbaik baginya. Krishna mulai curiga pada Zenos karena dia bicara seolah mengenal mediator tersebut. Namun, Zenos dengan cepat mengalihkan pembicaraan dan menyelamatkan dirinya untuk saat ini. Bagaimanapun juga, Krishna dan komandannya benar-benar percaya bahwa mediator adalah ancaman nasional karena memiliki kekuatan untuk menyatukan faksi-faksi yang berseteru. Tapi Lily membela mediator itu, mengatakan bahwa mungkin dia hanya ingin membantu orang lain dengan niat baik. Meskipun, ya, dia memang meminta bayaran. Sebelum Krishna bisa mencurigai Lily, gadis elf itu buru-buru menegaskan bahwa dia juga tidak mengenal sang mediator. Bagaimanapun juga, Zenos menyadari bahwa waktu sudah hampir tengah malam dan menyarankan agar Krishna kembali ke kota. Bahkan menawarkan diri untuk mengantarkannya. Krishna bertanya apakah dia sedang mencoba mengusirnya. Dan tentu saja memang itu tujuannya. Tapi Zenos menjawab bahwa dia hanya ingin Krishna bisa fokus pada misi pentingnya. Saat hendak pergi, Krishna melihat sebuah ranjang di lantai bawah yang jelas digunakan untuk merawat pasien. Zenos harus memutar otak, lalu berdalih bahwa ranjang itu hanyalah ranjang cadangan yang kebetulan ada di rumahnya. Krishna lalu memutuskan untuk tinggal karena menurutnya lokasi dekat daerah kumuh ideal untuk penyelidikannya. Dia berjanji akan membayar sewa. Zenos tidak ingin membuat masalah dengan menolak. Akhirnya mengizinkan masalah itu tinggal di klinik bawah tanahnya. Lily tentu saja tidak senang. Dan untuk menegaskan bahwa dialah satu-satunya waifu Zenos, dia langsung duduk di pangkuan Zenos di depan Krishna dan menyuruhnya membelai kepalanya. Zenos sama sekali tidak mengerti kenapa Lily tiba-tiba bertingkah seperti itu. Dan Charmila, yang masih menyembunyikan keberadaannya dari Krishna, membantu si kepala batu. Zenos menyadari bahwa semua tindakan Lily hanyalah karena rasa cemburu. Tak ada yang bertanya, tapi Charmila tetap saja menjelaskan dengan detail sambil berbisik kepada Zenos, bahwa Lily sama sekali tidak berniat menerima kehadiran wanita hot ini di rumahnya.
apalagi setelah wanita itu menyerang pria favoritnya beberapa saat yang lalu. Namun Zenos tidak berpikir begitu, dan menganggap si hantu tua ini seperti biasa, terlalu membesar-besarkan. Lily tetap bertingkah manis dan perhatian pada Zenos, meniup tehnya agar hangat, menyisir rambutnya, dan bahkan menyuapinya buah. Tapi baik Zenos maupun Krishna sama sekali tidak bereaksi, membuat Lily kehabisan cara. Akhirnya, ia memakai senjata rahasia yang diajarkan oleh Charmila. Ia memegang wajah Zenos dan menyatakan dengan tegas bahwa malam ini ia tidak akan membiarkannya tidur. Tapi beberapa menit kemudian, justru Lily sendiri yang tertidur. Kocak. Zenos pun menidurkannya ke kamar, lalu kembali ke ruang tengah, tempat Krishna menunggunya. Krishna kemudian bertanya apakah Zenos mengenal orang-orang yang menculik Lily dulu. Zenos menjawab bahwa ia tidak mengenal mereka. Namun Krishna tetap yakin bahwa daerah kumuh ini adalah sarang perdagangan anak, dan itulah alasan kenapa ia dulu menembak Zenos. Ia kembali meminta maaf karena terburu-buru mengambil kesimpulan, dan dengan nada agak menyombong, menyebut bahwa meskipun dirinya adalah wakil komandan Ordo Ksatria kerajaan yang sempurna, dia tetap manusia dan bisa saja melakukan kesalahan. Lalu, Krishna mengganti topik dan bertanya kepada Zenos, apakah seorang tabib master bisa meregenerasi seluruh lengan, sama seperti penyihir hebat seperti dirinya yang bisa menggunakan sihir pertahanan tingkat tinggi. Zenos buru-buru menyangkal bahwa dirinya bukanlah penyihir hebat. Tapi yang menarik perhatiannya adalah saat Krishna menyebut soal kemampuan penyembuhan yang bisa meregenerasi anggota tubuh. Krishna tidak memberi kesempatan untuknya bicara dan langsung menyimpulkan bahwa hanya sedikit tabib level atas yang bisa melakukan hal seperti itu. Dan semuanya adalah rahasia tingkat tinggi. Jadi dia benar-benar tidak paham kenapa seseorang dengan kemampuan seperti itu ada di daerah kumuh dan kenapa dia menyembuhkan lengan Sophia. Zenos lalu bertanya bagaimana dia tahu semua itu, dan Krishna mengungkapkan bahwa dialah orang yang dulu melukai lengan Sophia. Secara teknis, itu membuatnya musuh Zenos, karena Sophia adalah teman Zenos. Zenos tetap tak paham mengapa Krishna merasa begitu terancam dengan daerah kumuh ini. Akhirnya Krishna mengungkapkan bahwa ibunya dulu adalah wanita yang sangat baik hati. Ia selalu datang ke pemukiman kumuh setiap hari untuk memberi makan orang-orang kelaparan, hingga suatu hari, dia dibunuh oleh penduduk daerah ini. Saat itu Krishna masih kecil, dan dari hasil investigasi, terungkap bahwa ibunya dibunuh oleh sekelompok perampok yang ingin mencuri cincin pernikahannya. Sejak hari itu, Krishna bersumpah menjadi pahlawan yang tak terkalahkan. Seseorang yang mampu membawa keadilan bagi yang tertindas dan menghukum para kriminal, terutama dari daerah kumuh, demi memastikan tidak ada anak lain yang kehilangan ibunya seperti dia. Setelah kisahnya selesai, ternyata hari sudah pagi. Krishna pun bersiap untuk meninggalkan klinik. Saat ia berjalan menjauh, Zenos merasa sangat iba padanya. Bagaimana bisa seorang wanita yang begitu mencintai penduduk kumuh justru dibunuh oleh mereka yang ia lindungi? Sebagai orang yang berhati lembut, Zenos percaya bahwa semua orang pada dasarnya memiliki niat baik. Charmila, yang sejak tadi memperhatikan, langsung turun dan bicara padanya. Ia berkata bahwa Zenos tak perlu terlalu memikirkan cerita Krishna. Apa yang Krishna ceritakan tentang ibunya belum tentu benar. Ia menegaskan bahwa hanya karena seseorang tampak baik, bukan berarti dia benar-benar baik. Apalagi Charmila sudah hidup selama 300 tahun, dan tahu betul bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Zenos mengucapkan terima kasih atas kata-katanya. Dan Charmila mengingatkannya bahwa ia belum mencabut bendera yang dipasang di depan klinik. Bendera yang dipasang untuk mencegah para demi-human datang ke klinik selama Krishna berada di sana. Dan terbukti berhasil, karena memang tidak ada yang datang saat Krishna masih di tempat itu. Namun setelah bendera dicabut, Sophia pun langsung datang untuk pengobatannya. Dan di saat yang hampir bersamaan, Krishna kembali bicara soal takdir buruk. Pertemuan mereka bukanlah momen yang menyenangkan. Dan memang tak pernah begitu sejak awal. Mereka langsung mengacungkan senjata satu sama lain, tetapi Lily segera turun tangan. Ia mencoba meredakan situasi dengan alasan konyol. Katanya Sophia hanya tersesat dan mereka sedang menjelaskan arah jalan padanya. Serius? Kenapa mereka pikir Krishna akan percaya alasan absurd itu? Tentu saja Krishna tidak mempercayainya. Ia langsung menekan Sophia dengan pertanyaan tentang bagaimana lengannya bisa kembali tumbuh setelah ia menembaknya dulu. Ia bersikeras bahwa pasti ada seseorang dengan sihir penyembuhan yang membantunya. Namun Sophia tidak tertarik untuk berbasa-basi. Ia berkata bahwa ia sudah menemukan jalannya dan ingin segera pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia sempat memberi Krishna sebuah nasihat. Jika ingin mencari pelaku utama perdagangan manusia, jangan mencari keluar, tapi lihatlah ke dalam. Krishna tidak mengerti. Sophia menjelaskan bahwa kepala sindikat perdagangan manusia itu bukan orang miskin dari kawasan kumuh, melainkan seorang bangsawan. Tapi Krishna tentu saja tidak mau percaya. Baginya, kaum kaya adalah orang baik, dan kaum miskin adalah sumber kejahatan. Ketika Sophia menyebut nama pelakunya, Kalindor, bangsawan kaya raya, Krishna langsung menolak untuk percaya. Ini membuat Sophia geram.
Ia menyatakan bahwa satu-satunya orang yang peduli pada kaum miskin adalah mediator yang sedang Krishna buru untuk dibunuh. Ia mengajarinya bahwa menjadi miskin bukanlah kejahatan, dan sudah waktunya bagi Krishna untuk mengubah cara berpikirnya. Percakapan semakin panas hingga akhirnya Zenos memutuskan untuk turun tangan. Ia mengaku bahwa dialah sang mediator. Tapi kepribadiannya tidak cocok dengan bayangan Krishna tentang mediator. Menurutnya, mediator seharusnya hanya bisa menyembuhkan. Tapi Zenos punya dua kemampuan, sihir penyembuhan dan sihir pertahanan. Ia menjelaskan bahwa ia menguasai keduanya. Meski Krishna tak benar-benar mendengar. Yang ia tahu hanyalah bahwa Zenos berpihak pada kaum demi human. Dan karena itu ia tak bisa lagi menjadi temannya. Ia pergi dengan marah. Tapi ia tidak pulang. Ia justru memutuskan untuk menemui Kalindor. Saat bertemu dengannya, ia berpura-pura menyampaikan kekhawatiran tentang sistem keamanan di wilayah itu. Ia ingin memastikan sang bangsawan baik-baik saja. Ia meminta untuk melihat perlengkapan keamanan, dan Kalindor membawanya berkeliling. Semuanya tampak sempurna di permukaan. Krishna hampir saja percaya bahwa Sophia berbohong, sampai ia memperhatikan pola distribusi keamanan di rumah itu. Ia berbohong bahwa ia ingin ke kamar mandi, lalu mulai berjalan sendiri menyusuri rumah. Tak lama, ia menemukan sebuah sumur, dan tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalamnya. Apa yang ia temukan di dalam membuatnya merinding. Beberapa anak kecil terikat dan dibutakan matanya di sana. Anak-anak itu ketakutan, namun suara Krishna membuat mereka merasa sedikit tenang. Saat ia hendak menyelamatkan mereka, Kalindor muncul dan menembaknya. Krishna jatuh. Ia melihat anak-anak itu dan menyesal karena tak bisa menyelamatkan mereka. Ia teringat pada ibunya dan merasa bahwa ia gagal menjadi pahlawan. Kalindor mendekatinya dan bertanya kenapa ia tak bisa diam saja. Kenapa ia harus ikut campur urusan orang lain? Ia mengingatkan bahwa ia seorang bangsawan, dan Krishna tak punya hak sebagai ksatria untuk mencampuri hidupnya. Krishna mulai melihat cahaya. Ia pikir ia akan mati. Tapi penyelamatnya tiba. Sophia muncul, diikuti Zenos. Kalindor mengancam akan membunuh mereka. Ia menembak Zenos, tapi tak terjadi apa-apa. Zenos terus berjalan mendekatinya meski terus ditembaki. Akhirnya ia sampai di depan Kalindor, merebut senjatanya, lalu menghajarnya. Kalindor, yakin ajalnya sudah dekat, memohon pada Zenos untuk tidak membunuhnya. Tapi ia bahkan tidak tahu pada siapa ia seharusnya minta maaf. Ia minta ampun dengan marah, dan akhirnya menyebut nama Krishna. Zenos menembaknya, tapi tidak untuk membunuh. Dalam keadaan terluka parah, Krishna memohon agar Zenos menyelamatkan anak-anak itu. Tapi Zenos berkata, kau sendiri yang harus melakukannya. Ia menyembuhkannya, membuat Krishna terkejut dan bingung. Siapa sebenarnya dia ini? Krishna memanggilnya pahlawan, karena ia sendiri merasa tak pantas disebut seperti itu. Tapi Zenos menunjukkan anak-anak yang kini memandang Krishna sebagai pahlawan mereka. Ia menghampiri anak-anak itu, dan mereka menyambutnya dengan sukacita. Zenos berkata, seorang pahlawan bukanlah sosok yang sempurna, tapi seseorang yang mau menyelamatkan orang lain. Mereka pun pergi dari tempat itu bersama anak-anak. Sebelum berpisah, Zenos mengingatkannya bahwa ia harus membayar tagihan. Untuk pertama kalinya, Krishna tersenyum, dan mereka menggoda bahwa senyumnya agak canggung. Beberapa hari kemudian, Zenos pergi berbelanja kebutuhan pokok bersama Lily. Namun saat melewati beberapa jalan yang sudah dikenalnya, kenangan masa kecilnya kembali muncul. Dulu, dia hanyalah seorang yatim piatu yang kesepian di daerah kumuh. Sampai suatu hari seorang petualang bernama Aston datang ke sana untuk mencari orang yang bisa disewa. Dia bahkan tidak peduli apa yang bisa dilakukan Zenos karena dia hanya butuh seseorang untuk menjalankan tugas-tugasnya dan menjadi budaknya. Zenos memberitahu Aston bahwa dia tahu sedikit sihir penyembuhan. Tapi Aston malah menertawakannya karena tidak mungkin seorang anak miskin dari daerah kumuh bisa mendapatkan pendidikan semacam itu. Namun demikian, dia menerima Zenos ke dalam kelompoknya dan mereka mulai menjalani berbagai petualangan bersama. Saat Aston bertarung melawan monster, Zenos selalu berada di belakang dan menyembuhkan luka-lukanya dengan sangat cepat. Sampai-sampai Aston merasa dirinya tidak bisa disentuh. Dia merasa semua itu berkat kemampuannya sendiri dan menganggap Zenos hanya berdiri tanpa berguna. Akhirnya, dia memecat Zenos. Di masa sekarang, Aston memimpin kelompoknya, Golden Phoenix, masuk ke sarang monster karena seorang bangsawan kuat memesan bulu monster tertentu. Semua anggota cukup santai. Bahkan ada yang masih mabuk karena mereka diperlakukan seperti selebritas dimanapun mereka berada. Begitu mereka memasuki gua, mereka langsung menemukan rubah api. Aston memerintahkan salah satu anggota untuk melemparkan sihir pertahanan padanya sebelum dia menerjang para monster dengan sembrono. Seekor monster menggigit tangannya dan menyebabkan luka bakar parah. Aston panik karena dia tidak terbiasa merasakan sakit. Sementara itu, anggota kelompok lainnya juga diserang oleh para rubah dan Aston merasa dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Dia berbalik ke arah penyihir pertahanan yang tak bisa memfokuskan mananya dengan baik karena mabuk.
Aston memerintahkan semua orang untuk mundur, dan begitu mereka keluar dari gua, mereka mulai saling menyalahkan atas kegagalan itu. Penyihir pertahanan menyarankan bahwa mungkin selama ini Zenos yang menggunakan sihir penyembuhan untuk mereka semua. Aston menolak mempercayainya karena dia tidak pernah menyadarinya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk menyewa penyembuh baru yang benar-benar berkualitas. Beberapa minggu kemudian, Aston dan kelompoknya kembali ke gua bersama seorang penyembuh bernama Umin. Sayangnya, kali ini para monster sudah bersiap dan langsung melancarkan serangan mendadak pada kelompok mereka. Aston menahan serangan para monster, tetapi penyihir dalam kelompoknya terkena bola api yang menembus sihir pertahanan dan melukainya. Umin segera mencoba menyembuhkannya, tapi dia sadar bahwa si penyihir harus segera dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Aston kesulitan melawan para monster dan merasa cepat kelelahan, yang membuatnya bingung. Umin memberitahu bahwa mereka harus mundur karena si penyihir bisa mati jika mereka membuang waktu lebih lama. Aston akhirnya dengan enggan memberi perintah mundur. Setelah mereka keluar dari gua, dia melampiaskan kemarahan kepada penyihir pertahanan karena dianggap tidak melakukan tugasnya dengan benar. Tapi Umin menjelaskan bahwa itu bukan salahnya. Aston lalu mengalihkan fokusnya kepada Umin dan memerintahkannya untuk segera menyembuhkan penyihir itu agar mereka bisa melanjutkan pertempuran. Namun Umin bertanya apakah dia serius. Dia mengatakan bahwa hanya seorang santo atau penyembuh kelas atas yang bisa menyembuhkan luka seperti itu seketika. Hal itu membuat Aston bertanya-tanya apakah Zenos selama ini benar-benar menyembuhkan luka separah itu secara diam-diam. Tak lama kemudian, mereka kembali ke kota, dan kepala pelayan bangsawan datang memberitahu Aston bahwa misinya telah gagal dan dia tidak boleh menunjukkan wajahnya lagi di kota. Aston panik dan memohon kesempatan lain, menyalahkan Zenos atas kegagalan tersebut. Kepala pelayan akhirnya memberikan kesempatan itu, dan Aston memutuskan untuk merekrut Zenos kembali agar bisa memanfaatkan talentanya dan meraih ketenaran. Segera, Aston dan penyihir pertahanan bernama Gael pergi ke daerah kumuh untuk mencari Zenos. Mereka memutuskan meminta bantuan dari 3 suku demi Human. Pertama, mereka pergi ke suku manusia Kadal dan Aston memberitahu Sophia bahwa dia sedang mencari seorang penyembuh bernama Zenos yang datang ke daerah kumuh 2 bulan yang lalu. Setelah mendengar itu, Sophia mulai tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa Aston memang terlihat cukup bodoh untuk memecat seseorang yang memiliki keterampilan seperti Zenos. Aston yang berambut merah merasa tersinggung dan mencoba menarik pedangnya. Namun dia mundur begitu menyadari bahwa dia dikelilingi oleh para pejuang Lizardman. Sophia memberitahunya untuk pulang karena baik dia maupun Zenos tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang bodoh sepertinya. Aston menjadi sangat marah, tetapi tatapan dingin dari Sophia membuatnya menyadari perbedaan kekuatan antara mereka, dan dia segera mundur. Lalu dia pergi ke suku Beasman dan Linga juga mengejeknya karena menjadi orang bodoh yang memecat Zenos. Dia berkata bahwa dia tidak ingin berbisnis dengan orang sepertinya. Sebelum Aston sempat mencoba mengintimidasi Linga, dia menakut-nakuti dengan menunjukkan kecepatannya. Kemudian, dia pergi ke persembunyian orc dan mendapatkan respon serupa dari Loewe. Tetapi kali ini dia cukup pintar untuk pergi tanpa berlaku kasar. Begitu keluar, Aston mengamuk karena dia tidak percaya Zenos bisa memiliki pengaruh sebesar itu di daerah kumuh. Tiba-tiba, Gael melihat Zenos berjalan di jalan bersama Lily, dan mereka berdua mendekatinya. Aston bertindak sok, memberitahu Zenos bahwa itu pasti keberuntungan bahwa dia bisa bertahan hidup sendiri selama 2 bulan. Zenos menjawab bahwa dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Aston dan melanjutkan langkahnya. Tetapi itu membuat Aston frustrasi, yang berteriak bahwa dia datang untuk membiarkan Zenos bergabung kembali dengan kelompoknya. Zenos dengan dingin menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang akan menerima pekerjaan tanpa bayaran dan dengan kondisi kerja yang mengerikan. Aston merasa terhina dan mengatakan bahwa Zenos seharusnya bersyukur bisa menjadi bagian dari kelompok terkenal seperti itu. Zenos menghela nafas dan berkata bahwa dia akan membantu kelompoknya jika mereka begitu putus asa. Tetapi kali ini, dia akan mengenakan biaya yang layak untuk penyembuhan dan mantra pertahanan. Aston terkejut mendengar ini dan memberitahunya bahwa Zenos seharusnya tidak membuat permintaan seperti itu karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Saat itu, beberapa orang dari daerah kumuh datang dan mulai mengobrol dengan Zenos dengan senang hati. Dia segera dikelilingi oleh orang-orang, dan Aston kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Setelah semua orang pergi, Zenos memutuskan untuk kembali ke rumah dan Aston mulai berteriak padanya, mengingatkan bahwa dialah yang mengangkat Zenos dari jalanan. Zenos sudah muak dengan sikapnya, jadi dia hanya memberitahu Aston bahwa sudah terlambat. Dia mulai berjalan pergi, dan Aston yang marah memutuskan untuk menyerangnya. Namun, sebelum dia sempat mendekat Zenos, dia langsung tertembak dan dilemparkan ke pinggir jalan. Krishna menganggapnya bodoh karena mencoba menyerang seseorang di depan wakil komandan penjaga kerajaan, dan Zenos terkejut melihatnya di sini. Dia bertanya apa yang sedang dilakukan Krishna di bagian kumuh ini, dan Krishna menjawab bahwa dia sedang mencari Zenos dan tersesat, tetapi semuanya berjalan lancar pada akhirnya. Sambil mengobrol,
Aston semakin bingung karena Zenos memiliki hubungan baik tidak hanya dengan para pemimpin daerah kumuh tetapi juga dengan penjaga kerajaan. Begitu dia bangkit, Krishna memberitahunya bahwa dia ditangkap karena percakapan berusaha menyerang. Aston langsung menyalahkan Gael dan melarikan diri, bertekad untuk memberi Zenos pelajaran karena mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, semua orang berkumpul di tempat Zenos dan mulai mendiskusikan bagaimana Aston dan anak buahnya mendekati mereka semua. Ketiga bos memberitahu Zenos bahwa mereka telah menempatkan mata-mata setelah mereka, jika mereka menciptakan masalah, tetapi yang mengejutkan adalah mereka menghilang tanpa jejak. Lily merasa lega, berpikir bahwa mereka menyerah mengejar Zenos. Namun, tiba-tiba Camilla muncul di belakangnya dan mengatakan bahwa mungkin mereka pergi ke guild bawah tanah, yang menangani segala macam permintaan ilegal dengan harga yang sesuai. Lily terkejut mendengarnya, tetapi Zenos memberitahunya bahwa guild bawah tanah memungut biaya besar. Camilla menambahkan bahwa jika Aston begitu putus asa ingin mendapatkannya kembali, itu berarti dia sedang mengalami masa-masa sulit dan uangnya terbatas. Lily akhirnya merasa lega mendengarnya. Tetapi kemudian Sophia memberitahu dia tentang seorang tentara bayaran aneh yang dikatakan menerima pekerjaan apa saja, bahkan tanpa bayaran jika beberapa kondisi dipenuhi. Malam itu, Lily menemukan Zenos masih terjaga. Jadi dia menyiapkan teh untuknya dan mengelus kepalanya untuk membantunya rileks. Setelah itu, Lily tertidur dengan cepat setelah Zenos membungkusnya dengan selimut. Begitu Zenos keluar, dia menemukan Camilla sedang menunggunya di luar. Camilla mendorongnya untuk berbicara dengan bebas tentang kelompoknya, dan Zenos memberitahunya bahwa seharusnya dia memukul Aston di wajah ketika pertama kali melihatnya. Kemudian, Camilla mulai bertanya bagaimana Zenos bisa begitu mahir dalam sihir penyembuhan. Zenos menceritakan bahwa dia pernah mencoba menghidupkan seseorang yang sudah mati ketika masih kecil. Namun dia dipukuli dengan keras oleh gurunya karena perbuatannya itu. Camilla terkejut mendengarnya karena reanimasi adalah sebuah tabu, dan kemudian dia mulai bercerita tentang bagaimana dulunya ada makhluk hidup buatan 300 tahun yang lalu, saat dia masih hidup. Dia menceritakan semua tentang golem yang mengerikan yang digunakan oleh tentara iblis dalam peperangan melawan umat manusia. Setelah cerita itu selesai, Zenos memutuskan untuk tidur. Tiba-tiba, tanah bergetar, dan Camilla terbang ke langit untuk melihat apa yang terjadi di daerah kumuh. Dia menemukan beberapa bagian dari daerah kumuh terbakar dengan golem raksasa yang sedang merusak tempat itu, dan dia panik, berpikir bahwa dia telah membawa sial bagi daerah itu karena menyebutkan tentang golem. Adegan dilanjutkan dengan golem raksasa yang mengamuk di permukiman kumuh, menghancurkan segalanya di jalurnya sementara orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Zenos datang ke sana untuk melihat golem itu dari dekat, dan Carmilla juga ikut bersamanya. Ia mengatakan bahwa sangat mencurigakan senjata kuno seperti ini bisa muncul di jalanan permukiman kumuh, dan mereka bertanya-tanya bagaimana bisa golem itu sampai di sana. Saat itu juga, 3 pemimpin geng muncul dan Zenos lega melihat mereka selamat. Para gadis itu mengatakan bahwa mereka tidak terluka, tapi para bawahan mereka mengalami luka berat akibat serangan monster itu. Mereka bertanya kepada Zenos tentang monster raksasa itu karena mereka belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Dan Zenos menjelaskan bahwa itu adalah bentuk kehidupan buatan yang diciptakan dengan teknologi sihir yang dulunya dianggap telah punah. Loewe mengatakan bahwa salah satu orangnya melaporkan bahwa golem itu datang dari dalam permukiman kumuh. Dan Zenos mulai curiga bahwa guild bawah tanah mungkin ada di balik ini. Namun, ia memutuskan bahwa prioritas utama adalah menyembuhkan para korban dan meminta ketiga gadis itu untuk mengumpulkan semua yang terluka di satu tempat. Ia bersumpah bahwa siapapun yang bertanggung jawab akan membayar mahal. Dari kejauhan, seorang pria mengawasi performa golem itu. Dialah pembunuh bayaran bernama Guide atau sang konduktor, otak di balik serangan ini. Ia menerima pekerjaan ini setelah Aston mendekatinya untuk membalas dendam. Dan ia tidak meminta bayaran tinggi karena lebih tertarik pada niat Aston dibandingkan uangnya. Saat Guide mengetahui bahwa Aston hanya ingin melampiaskan rasa frustrasinya pada Zenos dan semua orang terdekatnya, ia tertawa, tapi tetap menerima pekerjaan itu karena sesuai dengan sifat bengisnya. Ia kemudian menunjukkan kepada Aston sebuah inti golem yang sedang ia kembangkan dan mengatakan bahwa itu cukup untuk menghancurkan Zenos sepenuhnya. Saat ini, Guide mengamati golem yang menghancurkan permukiman kumuh dan merasa bahwa tingkat kehancurannya sudah cukup, meski kecepatannya belum seperti yang diharapkan. Ia bertanya-tanya bagaimana perasaan Zenos jika orang-orang terdekatnya mulai mati satu persatu. Namun, Zenos tidak berniat membiarkan itu terjadi. Ketika ketiga geng demi Human telah mengumpulkan semua korban luka di satu tempat, Zenos menggunakan mantra penyembuhan jarak jauh yang kuat dan langsung menyembuhkan semua orang. Ia kemudian mulai merawat luka-luka ringan, meski merasa kesal karena tidak yakin akan mendapat bayaran setelah mengobati ratusan orang. Lebih parah lagi, Lily masih berada di rumah. Guide menyaksikan semua dari lokasinya dan terkesan dengan kemampuan penyembuhan Zenos. Tapi ia tahu bahwa menyembuhkan semua orang tidak akan menyelesaikan apapun jika mereka tidak bisa menghentikan golem. Dan ia ingin tahu bagaimana Zenos akan menghadapinya. Tak lama kemudian, Zenos selesai menyembuhkan para korban dan akhirnya bisa bernapas lega.
Ia melihat golem yang masih mengamuk dan bertanya-tanya apakah makhluk itu akan berhenti sendiri jika sudah bosan. Charmila mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena golem tidak akan berhenti sampai perintahnya terpenuhi. Ia yakin bahwa perintah golem ini adalah menghancurkan permukiman kumuh atau sesuatu yang serupa. Zenos menepuk dahinya mendengar itu. Tapi kemudian Charmila mengatakan bahwa seharusnya mustahil membuat golem di zaman sekarang. Batu sihir kemurnian tinggi yang digunakan untuk membuat inti golem hanya ditemukan di benua paling selatan, bekas wilayah Raja Iblis, dan sebagian besar sudah habis. Selain itu, seni sihir hitam sudah hilang di telan zaman, dan bahan-bahan untuk membangun golem juga sangat langka. Saat ia bertanya-tanya siapa yang bisa memiliki akses ke semua sumber daya ini, Zenos mengatakan bahwa tidak ada gunanya memikirkannya karena mereka harus menghancurkan golem terlebih dahulu. Charmila memperingatkannya bahwa itu akan sangat berbahaya. Tapi ketiga gadis menawarkan diri untuk ikut karena mereka tidak bisa membiarkan monster menghancurkan rumah mereka. Zenos kemudian bertanya kepada Charmila bagaimana cara menghancurkan golem. Dan ia mengatakan bahwa mereka harus menghancurkan intinya. Kalau tidak golem akan terus beregenerasi. Namun, Zenos tidak ingin menghancurkan inti itu karena ia ingin menjualnya nantinya. Bagaimanapun juga, ia memimpin para gadis mendekati golem dan menyuruh mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka maju untuk bertarung dan Zenos memperkuat kemampuan mereka dengan sihir pendukung. Para gadis merasakan kekuatan dan kecepatan mereka meningkat drastis dan satu pukulan saja cukup untuk membuat kaki golem retak dan roboh ke tanah. Namun, golem itu langsung memperbaiki kerusakan dan menghantam Linga hingga terlempar. Untungnya, Zenos berada di sana untuk melindungi Linga dan segera menyembuhkan lukanya secara langsung, membuat gadis itu merasa seolah-olah tak pernah terluka sama sekali. Namun, itu tidak mudah bagi Zenos karena ia sudah lama tidak terlibat dalam pertarungan nyata. Seiring pertarungan berlangsung, ia perlahan mulai mendapatkan kembali ritmenya. Ia menjaga jarak minimum dari para gadis agar sihirnya tetap efektif dan terus bergantian antara sihir pertahanan dan penyembuhan sesuai kebutuhan. Sementara itu, para gadis terus menyerang golem, dan Zenos memperhatikan bahwa regenerasi makhluk itu membutuhkan waktu. Ia memerintahkan mereka untuk menghancurkan kedua kakinya, dan mereka melakukannya hingga golem terjungkal ke tanah. Namun, mereka terlambat menyadari bahwa masih ada seorang gadis kecil di daerah itu yang belum dievakuasi, dan golem hampir saja jatuh tepat di atasnya. Zenos panik karena ia tak bisa melihat gadis itu dengan jelas untuk melemparkan sihir pelindung, dan ia berlari sekuat tenaga berharap bisa melindunginya tepat waktu. Ia tak sempat mencapai gadis itu sebelum tubuh golem jatuh, tapi mengejutkannya, golem itu sendiri justru berusaha melindungi si gadis. Zenos kebingungan melihat kejadian itu, lalu mulai memindai tubuh golem saat gadis itu lari menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, Charmila datang dan mengatakan bahwa perilaku golem itu aneh. Zenos memberitahunya bahwa golem itu ternyata tidak sepenuhnya buatan. Inti golem itu berada di sisi kiri dadanya. Dan itu bukan hanya batu sihir biasa, tapi seorang manusia, Aston sendiri. Dari kejauhan, Guide menyaksikan semuanya dan menyeringai saat melihat Zenos mulai menyadari tipu dayanya. Ia hanya memiliki batu sihir yang tidak sempurna. Dan cara terbaik untuk membuat inti golem dari batu itu adalah dengan menggabungkannya dengan manusia. Tapi, golem yang dibuat dengan cara ini sangat sulit dikendalikan. Guide berpikir bahwa karena Aston penuh dengan emosi negatif dan kebodohan, ia akan mudah dikendalikan. Ia meyakinkan pria berambut merah itu bahwa batu sihir diperlukan untuk membalas dendam, lalu menyatu dengan tubuhnya dan menjadikannya inti dari golem tersebut. Kini Guide ingin melihat apakah Zenos mampu membunuh sahabat lamanya demi menyelamatkan permukiman kumuh. Namun, Zenos memutuskan menyelesaikan pertarungan ini secara pribadi. Ia menyuruh para gadis mundur karena hanya dia yang bisa menangani ini sekarang. Dan mereka pun mematuhi. Charmila juga pergi karena matahari hampir terbit, meninggalkan Zenos sendirian dengan golem, atau lebih tepatnya, dengan Aston yang terjebak di dalamnya. Zenos mengatakan bahwa sulit dipercaya jika orang seegois Aston bisa menyelamatkan seorang anak kecil. Tapi ia teringat bahwa alasan Aston begitu terobsesi dengan uang adalah karena adik perempuannya meninggal karena sakit, dan ia tidak punya cukup uang untuk menyelamatkannya. Zenos bertanya apakah gadis kecil tadi mengingatkannya pada sang adik, dan berpikir bahwa Aston masih memiliki sedikit sisi kemanusiaan. Namun, semuanya sudah terlambat. Zenos menciptakan pedang dari mana dan menyerang golem, menebas kedua lengannya hingga putus. Saat golem meraung, Zenos menerjang lagi dan membelah dadanya dengan kekuatan penuh, menyingkapkan tubuh Aston yang terjebak di dalamnya. Zenos mengatakan bahwa ini adalah akhir segalanya, lalu menebasnya tanpa ragu sedikit pun. Guide terkejut melihat itu. Ia tidak menyangka Zenos bisa begitu kejam. Tapi ia juga memahami bahwa mungkin Zenos melakukannya sebagai pembalasan atas semua perlakuan buruk yang telah diterimanya. Ia memutuskan untuk pergi karena kecewa. Namun tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh. Zenos ternyata tidak hanya menebas Aston. Ia juga menyembuhkannya di saat yang sama. Ia menghancurkan bagian tubuh Aston yang telah menyatu dengan batu sihir, lalu langsung meregenerasinya, mengubahnya kembali menjadi tubuh manusia normal. Itu sangat melelahkan, tapi Zenos terus melakukannya tanpa henti. Guide tertegun menyaksikan pemandangan itu. Ia tidak bisa mempercayai bahwa seseorang bisa memiliki tenaga dan ketepatan seperti itu,
Apalagi setelah sebelumnya menyembuhkan ratusan orang. Ia belum bisa memproses kenyataan bahwa seseorang sekuat dan seketerampilan itu benar-benar ada, dan mulai mempertimbangkan kembali rencananya. Sementara itu, Zenos berkata pada Aston bahwa akan lebih baik bagi dunia jika dia mengakhiri hidupnya di sini. Namun, Zenos tidak bisa membiarkan Aston mati begitu saja. Seseorang harus bertanggung jawab atas kerusakan di permukiman kumuh dan juga membayar biaya penyembuhan yang telah ia lakukan sepanjang malam. Jadi, ia memutuskan untuk tetap membiarkan Aston hidup, agar bisa memeras uang darinya dan dari kaki tangannya. Alasan lainnya adalah karena Aston pernah 2 kali melakukan hal besar untuknya di masa lalu. Pertama, ia yang mengangkat Zenos dari kehidupan jalanan, dan yang kedua, ia yang memberikan koin emas sebagai pesangon. Uang yang kemudian digunakan Zenos untuk membebaskan Lily, keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Zenos menambahkan bahwa alasan terakhir, dan yang paling penting, adalah karena ia seorang tabib. Ia tidak bisa membiarkan siapapun mati di hadapannya. Dengan tekad bulat, ia menghantam batu sihir di dada Aston dengan kekuatan penuh hingga hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, Aston pun benar-benar terbebas dari pengaruh batu sihir tersebut. Dalam kondisi bersimpuh, Aston mengakui bahwa Zenos terlalu luar biasa hingga membuatnya ingin muntah. Ia mengatakan bahwa ia melihat Zenos mendukung para gadis demi human sebelumnya. Dan kini ia menyadari bahwa Zenos sebenarnya melakukan hal yang sama terhadap kelompok mereka, melindungi dari balik bayangan. Aston jatuh ke tanah dan memohon ampunan dari Zenos, meskipun ia tahu dirinya tak pantas mendapatkannya. Zenos menyuruhnya untuk berdiri, tapi Aston menolak sebelum dimaafkan. Zenos menghela napas dan berkata agar ia cepat berdiri karena ia masih perlu memukul wajahnya. Aston terdiam, bingung, lalu melihat Zenos mengumpulkan sisa mana terakhirnya untuk memperkuat pukulan hingga 10 kali lipat. Zenos mulai mundur beberapa langkah, lalu tersenyum menyeringai. Ia mengatakan bahwa alasan lain mengapa ia tidak membiarkan Aston mati adalah karena ia belum sempat meninju wajahnya. Dan dengan itu, ia menghantamkan pukulan sekuat tenaga ke wajah Aston, mengirimnya terbang jauh. Beberapa menit kemudian, Aston sadar dan mendapati Krishna berdiri di sampingnya. Ia bertanya di mana Zenos, dan Krishna menjawab bahwa ia bertemu dengannya di jalan dan sudah diberitahu semuanya. Ia mengatakan bahwa sungguh sebuah keajaiban bahwa tak ada satupun warga yang terluka dalam insiden itu, dan Aston akan berutang pada Zenos seumur hidupnya. Tanpa membuang waktu, Krishna menangkap Aston atas rangkaian kejahatan panjang, dan menambahkan tindakan tidak senonoh di depan umum ke dalam daftar. Saat itulah Aston menyadari bahwa ia sedang duduk tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Krishna memberinya pesan dari Zenos, bahwa ia telah mengambil pedang Aston untuk dijual sebagai ganti rugi. Aston menyadari bahwa kini ia benar-benar tidak memiliki apapun, bahkan pakaian pun tidak. Namun, Zenos meninggalkannya satu kenang-kenangan terakhir, satu keping koin emas, sama seperti pesangon dulu. Krishna mengatakan bahwa Zenos tidak ingin pernah melihat wajahnya lagi. Mendengar itu, Aston mulai menangis seperti anak kecil. Sementara itu, Zenos berjalan pulang dengan langkah lelah, tetapi ia bertemu kembali dengan para gadis demi human di jalan. Mereka segera menopangnya meskipun Zenos bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah, dan Lily langsung menuangkan secangkir teh untuk menyambutnya pulang, karena ia yakin Zenos akan kembali dengan selamat. Beberapa hari kemudian, Krishna datang mengunjungi Zenos untuk memberitahukan hasil penyelidikan tentang insiden golem. Ia mengatakan bahwa mereka belum menemukan bukti kuat, tapi mereka percaya bahwa dalang di balik golem itu adalah seseorang bernama Guy. Zenos bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan Guy dan menagih semua uang yang terhutang padanya, dengan bunga. Namun, Krishna mengatakan bahwa itu akan sulit. Guy tidak meninggalkan jejak sama sekali, dan bangunan tempat ia bertemu Aston sudah dibersihkan dan ditinggalkan sebelum para ksatria menemukannya. Sophia mengatakan bahwa ia juga telah melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa pria itu baru-baru ini bergabung dengan guild bawah tanah dan cenderung bekerja sendiri. Linga juga mendengar cerita yang serupa, dan Loewe mengatakan bahwa di guild bawah tanah, memang sudah biasa untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Menurutnya, mereka tidak akan mendapatkan banyak informasi bahkan jika mereka menginterogasi orang-orang di guild. Krishna mengatakan bahwa kini Guy telah masuk dalam daftar buronan dan para ksatria sedang memburunya. Tapi melihat bagaimana dia menghapus jejaknya begitu rapi, mungkin mereka tidak akan menemukan apapun. Meski begitu, ketiga pemimpin gadis demi human itu merasa bahwa cepat atau lambat pria itu akan keluar dari persembunyiannya, dan saat itu terjadi, ia akan sangat merepotkan. Krishna menyuruh mereka untuk berhenti membuat asumsi sembarangan karena menurutnya bukan begitu cara kerja yang benar. Tapi para gadis menyebutnya munafik karena dia sendiri juga hanya berspekulasi. Krishna menegaskan bahwa ia memiliki pengalaman dan informasi yang cukup untuk menyusun teori, dan itu berbeda dengan menebak secara asal. Zenos menyela mereka dan mengatakan bahwa bagus juga kalau mereka berdebat seperti orang yang beradab. Namun, ia meminta mereka untuk setidaknya saling menghadap saat bicara, karena sikap mereka membuatnya merasa tidak nyaman.
Krishna berkata bahwa ia adalah ksatria kerajaan yang terhormat dan tidak bisa duduk semeja dengan 3 pemimpin geng. Para gadis demi Human pun langsung membalas bahwa mereka juga tidak mau duduk bersamanya. Zenos sudah tidak mood menghadapi keributan mereka, jadi ia langsung mendorong mereka keluar dari klinik karena hari ini ia ingin beristirahat. Ia lalu duduk santai sambil membaca buku, dan Lily mendekatinya dengan cemas. Ia berkata bahwa Zenos tampak sangat lelah sejak insiden golem dan ia punya ide yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Lily hendak mengusulkan agar mereka pergi ke pemandian air panas bersama, tapi sebelum sempat ia selesai bicara, Sophia menerobos masuk dan mengejutkannya. Sophia mengatakan bahwa ia punya ide bagus untuk Zenos, karena insiden golem masih membebani pikirannya, mereka sebaiknya pergi ke pemandian air panas. Zenos tampak menyukai ide itu, tapi Lily langsung marah karena idenya tidak akan mendapat pengakuan lagi. Sophia pun pergi setelah mengatakan niatnya, dan tak lama kemudian, Linga datang ke rumah mencari sesuatu. Ia juga memulai dengan topik yang sama, bahwa insiden golem berat bagi semua orang, dan kemudian mengusulkan agar mereka pergi ke pemandian air panas. Zenos mengatakan bahwa itu ide bagus. Namun sebelum ia bisa menjelaskan bahwa ia sudah menyetujuinya dengan Sophia, Linga langsung menyeretnya pergi karena menurutnya Zenos sudah berjanji. Lily makin kesal. Dan tepat setelah itu, Loewe juga datang. Kali ini Zenos langsung bertanya dengan nada kesal apakah ia juga datang untuk mengajaknya ke pemandian air panas. Loewe mulai memerah dan bertanya bagaimana Zenos bisa tahu. Ia berkata bahwa mereka pasti jodoh karena bisa memikirkan hal yang sama. Tapi Zenos menjawab bahwa jodohnya yang sejati adalah Linga dan Sophia, karena mereka duluan punya ide itu. Tak lama, Krishna juga muncul kembali, dan Zenos langsung tahu bahwa dia pasti juga ingin pergi ke pemandian air panas. Dalam kekesalannya, ia hanya bilang bahwa itu ide yang bagus. Lily benar-benar terluka dan hanya diam sambil cemberut. Zenos bertanya apa yang hendak ia katakan sebelumnya, namun Lily berteriak bahwa itu tidak penting lagi. Tepat saat itu, Charmila juga muncul, menggoda Lily bahwa ia telah kalah dari semua saingannya. Ia lalu mengatakan pada Zenos bahwa ia sudah lama tidak pergi ke pemandian air panas, jadi ia akan ikut juga. Tak lama kemudian, Zenos pun akhirnya pergi ke pemandian air panas, berendam di air hangat untuk melepaskan kelelahan tubuhnya. Ia berpikir bahwa rencana awalnya menjadi penyembuh bawah tanah demi menjalani hidup tenang dan damai kini terasa sangat jauh dari jangkauannya. Semua sudah terlanjur menjadi kacau. Namun, ia tetap menyukai momen-momen seperti ini ketika bisa beristirahat dengan tenang. Tapi ia tidak tahu bahwa ketenangan itu tidak akan bertahan lama. Pintu menuju pemandian tiba-tiba terbuka, dan Sophia masuk ke dalam. Zenos panik dan memberitahunya bahwa ini adalah pemandian pria. Namun Sophia mengatakan bahwa ia sudah meletakkan papan peringatan di luar bertuliskan bahwa pemandian sedang dibersihkan, jadi tidak akan ada orang lain yang masuk. Ia masuk ke dalam air dan memberitahu Zenos bahwa meski ia ingin bersikap lebih agresif dalam menggoda Zenos, ia tahu itu bukan ide terbaik. Sambil perlahan mendekat, Sophia mulai bercerita bahwa hidupnya berubah setelah bertemu Zenos. Ia terus mengalihkan perhatian Zenos dengan percakapan, namun Zenos menyadari maksud sebenarnya. Akhirnya, Sophia memutuskan untuk menjadi agresif dan mulai bergumul dengan Zenos agar bisa lebih dekat dengannya. Linga pun datang tak lama kemudian, langsung melompat ke arah Zenos sambil mengatakan bahwa ia merasa sangat pusing. Tapi justru Sophia yang menangkapnya, dan keduanya langsung mulai bertengkar. Tiba-tiba, Loewe muncul dari dalam air dan memberitahu Zenos bahwa ia telah menunggunya di sana sejak awal. Sophia dan Linga langsung menyerang Loewe, dan ketiganya pun terlibat dalam perkelahian. Zenos hanya bisa memutar badan, berharap bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama karena Krishna masuk ruangan sambil berteriak memarahi para gadis demi Human karena masuk ke pemandian pria tanpa malu. Mereka membalas bahwa Krishna sebaiknya tidak bersikap sok suci karena ia juga datang ke sana demi Zenos. Keempatnya pun mulai bertengkar satu sama lain. Zenos akhirnya cukup marah untuk mengusir mereka semua keluar, dan mereka pun pindah ke pemandian wanita. Kebetulan, penyembuh bernama Umin juga sedang berada di kota untuk sebuah tugas dan tengah berada di pemandian tersebut. Ia terkejut melihat para gadis dari ras yang berbeda bisa berkumpul dan bersantai bersama. Ia lalu mengetahui bahwa dalam kelompok mereka juga ada Elf dan Uraid. Begitu melihat Charmila, Umin langsung mencoba mengusirnya seperti seorang eksorsis. Tapi Charmila hanya menembus dinding dan masuk ke pemandian pria untuk mengganggu Zenos. Tak lama setelah itu, semuanya berkumpul untuk makan malam. Meski sebenarnya ingin duduk bersama, Krishna tetap duduk di meja terpisah karena tidak bisa menurunkan harga dirinya.
Malam harinya, Zenos menidurkan Lily dan pergi minum bersama Carmilla. Wajahnya masih terlihat lelah, dan Carmilla bertanya apakah makan malam tadi tidak menyenangkan. Zenos menjawab bahwa awalnya memang menyenangkan, sampai para gadis memulai kompetisi minum di mana pemenangnya berhak duduk di pangkuannya. Pada akhirnya, semuanya pingsan dan Zenos harus mengantar mereka ke kamar masing-masing. Carmilla tertawa, menyuruhnya menikmati saat-saat konyol seperti ini selagi bisa, karena sebentar lagi ia pasti akan terlibat dalam urusan yang lebih rumit. Zenos menyuruhnya berhenti mengutuk nasibnya, lalu bertanya bagaimana bisa Carmilla sampai ke sana padahal ia alergi terhadap matahari. Carmilla menjelaskan bahwa ia bisa merasuki benda-benda yang ia punya ikatan kuat dengannya. Dan selama perjalanan siang tadi, ia merasuki tongkat tua yang dibawa Lily. Zenos bertanya apakah tongkat itu milik Carmilla saat masih hidup. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan Carmilla ketika masih hidup, tapi seperti biasa, Carmilla menolak menjawab dan hanya menuangkan minuman untuknya. Keesokan paginya, semua orang terbangun karena ledakan di dapur. Umin adalah yang pertama bereaksi. Ia mendapati pemilik penginapan terbaring di lantai dengan luka bakar parah akibat batu api yang meledak. Ia segera memberikan pertolongan pertama, sambil memberitahu istri pemilik bahwa suaminya harus dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan. Bahkan mungkin, tangan sang suami tidak bisa digunakan lagi. Saat itu, Zenos datang dan Umin meminta bantuannya untuk membawa pria itu ke rumah sakit terdekat yang memiliki lingkaran penyembuhan canggih. Zenos yang belum pernah mendengar hal seperti itu merasa penasaran. Tapi ia berkata bahwa pria itu tidak perlu dibawa ke rumah sakit untuk luka seperti itu. Ia berjalan pergi sambil mengatakan bahwa tumpangannya sudah datang. Namun sebelum pergi, ia menyembuhkan pria itu secara gratis karena ia menikmati makanan yang dimasaknya. Umin merasa kecewa karena mengira Zenos meninggalkan pria yang terluka. Namun tak lama, pemilik penginapan itu bangkit dan bertanya apa yang terjadi padanya. Ia sudah pulih sepenuhnya, dan Umin langsung syok menyadari bahwa Zenos pasti termasuk di antara penyembuh elit yang mampu menyembuhkan luka parah dalam sekejap. Setelah kembali ke rumah sakit kerajaan, Umin menceritakan semua kejadian itu pada atasannya. Sang atasan mengatakan bahwa negara pasti akan tertarik mempekerjakan Zenos jika memang ia sehebat itu. Namun sayangnya, mereka tidak memiliki cukup informasi untuk melacaknya. Ia juga berkata bahwa jika Zenos menyembuhkan orang lalu pergi tanpa meminta imbalan, maka ia pasti orang baik, dan tak apa-apa jika dibiarkan sendiri. Namun saat Umin menyebut bahwa Zenos mengenakan mantel hitam, ekspresi atasannya langsung berubah penasaran, dan ia pun memutuskan untuk mencari Zenos secara pribadi. Umin bertanya pada Zenos apa yang membuatnya berubah pikiran, dan Zenos menjawab bahwa ia ingin bertemu penyembuh elit lain seperti dirinya. Beberapa hari kemudian, saudara laki-laki Sophia datang menemui Zenos sambil menggendong seorang pria tak sadarkan diri, yang ternyata adalah atasan Umin. Si pria lizard itu memberitahu bahwa ia menemukan pria itu pingsan di daerah kumuh setelah batuk darah hebat, jadi ia langsung membawanya ke Zenos. Zenos membaringkan pria itu di atas meja dan mulai memindai tubuhnya untuk mendeteksi kemungkinan penyakit. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa paru-paru pria tersebut rusak parah karena suatu penyakit yang disebut red lung. Ia langsung menyuruh Lily dan lizard itu menjauh karena penyakit ini lebih mematikan daripada Ebola dan lebih menular dari COVID. Namun, ia segera mulai meragukan diagnosanya sendiri karena penyakit red lung sebenarnya telah diberantas beberapa tahun lalu setelah ditemukan obatnya. Saat ia masih mempertimbangkan kemungkinan lain, pria itu tiba-tiba bangkit dan memuji Zenos atas diagnosanya yang akurat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyembuh elit dari rumah sakit kerajaan bernama Arnardo. Zenos bertanya kenapa dia ada di sana. Tak lama kemudian, Umin datang berlari ke rumah sakit, tanpa sangat khawatir terhadap Arnardo yang ternyata sengaja membuat dirinya sakit demi mencari Zenos. Zenos menanyakan apakah benar Arnardo menderita red lung. Arnardo, sambil batuk darah, menjelaskan bahwa ia hanya meminum obat yang meniru gejala penyakit tersebut. Ia lalu menenggak penawar yang akan menyembuhkannya dalam waktu singkat. Zenos kaget dan bertanya dari mana Arnardo mendapatkan obat seperti itu. Arnardo menjelaskan bahwa ia sendiri yang membuat obat-obatan tersebut ketika ia sedang mencari penawar untuk penyakit red lung. Zenos akhirnya menyadari bahwa Arnardo bukan orang sembarangan, dan Umin mulai memuja atasannya. Ia menjelaskan bahwa Arnardo telah menemukan obat untuk berbagai penyakit berbahaya dan karena itulah ia mendapat gelar penyembuh elit. Namun Arnardo hanya tertawa dan mengatakan bahwa ia hanya penasaran dengan Zenos setelah mendengar kabar tentang seorang penyembuh bawah tanah berbakat yang mengenakan mantel hitam. Tapi setelah bertemu, ia merasa Zenos bukan orang yang ia cari. Zenos menjelaskan bahwa mantel itu dulunya milik gurunya, namun ia sendiri tidak pernah tahu nama gurunya.
Naluri Ernardo mengatakan bahwa Zenos kemungkinan besar adalah murid dari orang yang sedang ia cari, dan ia pun mengajaknya untuk bekerja di rumah sakit kerajaan karena mereka sedang menghadapi kasus yang rumit. Namun saat itu juga, ketiga gadis demi Human muncul karena Carmilla telah mengibarkan tanda bahaya. Mereka bersiap untuk menghajar siapapun yang mencoba membawa Zenos pergi, termasuk Umin. Melihat situasinya, Ernardo pun mengubah pendekatannya. Ia menyatakan bahwa ia akan menjadikan perekrutan Zenos sebagai misi resmi dan bersifat sementara. Zenos merasa itu bukan ide buruk. Para gadis jelas tidak senang, namun Zenos mengatakan bahwa kini ia membutuhkan penyembuh elit di sisinya karena identitasnya sudah mulai terbuka. Lebih penting lagi, ia teringat bahwa obat untuk penyakit Red Lung pernah dibagikan secara gratis di daerah kumuh. Ia merasa berhutang dan ingin membalasnya. Selain itu, Ernardo tampaknya mengenal gurunya, dan Zenos ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Maka, ia pun menerima tawaran untuk bekerja di rumah sakit kerajaan bersama Ernardo. Tak lama setelah itu, Zenos tiba di rumah sakit kerajaan bersama Hernando dan Umin. Ia terkejut melihat betapa megah dan luasnya tempat tersebut. Ia berkomentar bahwa tempat itu terlalu besar dan terang untuk seleranya, lalu bertanya apakah tidak ada ruangan yang gelap dan suram, karena disitulah ia merasa paling nyaman. Umin tidak menyukai suasana yang dibawa Zenos, namun Hernando menyuruh mereka ke kantornya terlebih dahulu sebelum membicarakan hal lain. Kantor Hernando ternyata gelap, suram, dan tidak terlalu terurus, tempat yang langsung membuat Zenos merasa seperti di rumah sendiri. Hernando pun langsung menjelaskan maksudnya. Ia mengatakan bahwa ia merekrut Zenos untuk menyelidiki kasus orang-orang yang hilang. Zenos mengeluh bahwa itu bukan keahliannya, tetapi Hernando menenangkan dengan mengatakan bahwa tugasnya hanya perlu bertanya ke sana kemari. Karena Zenos telah diterima sebagai siswa riset khusus, ia memiliki akses ke berbagai program yang tidak bisa diikuti oleh siswa biasa, selama ada rekomendasi. Zenos menyadari bahwa itu akan memudahkan pengumpulan informasi, tetapi ia khawatir identitas aslinya akan terbongkar. Namun Hernando telah menyiapkan cerita kedok untuk menghadapi situasi seperti itu. Zenos hanya perlu berpura-pura sebagai penyembuh berbakat yang baru kembali dari luar negeri. Karena ada penyembuh elit yang mendukungnya, tidak ada yang akan mencurigainya. Setelah itu, Zenos menuju asrama dan terkejut saat Lily menyambutnya pulang. Ia langsung bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Umin menjelaskan bahwa anggota keluarga diizinkan tinggal di asrama. Dengan bangga, Lily menyatakan bahwa ia adalah istri Zenos, tetapi Umin mengingatkannya bahwa secara resmi ia adalah adik perempuannya. Zenos berterima kasih pada Umin karena telah mengurus semua dokumen untuk membawa Lily ke sana, karena sebenarnya ia cukup khawatir. Setelah itu, Umin pergi meninggalkan mereka berdua. Begitu mereka hanya berdua, Lily mulai bertingkah seperti seorang istri yang haus perhatian suaminya. Zenos hanya bisa mengeluh dan bertanya siapa yang mengajarinya semua itu. Jawabannya jelas, Carmilla. Ia pun datang tinggal bersama mereka dan sudah membuat sedikit kekacauan. Zenos memperingatkan bahwa dengan begitu banyak penyembuh di sekitar mereka, Carmilla bisa saja segera disingkirkan jika seseorang menyadari identitas aslinya. Tapi Carmilla hanya tersenyum santai dan berkata bahwa ia menyukai hidup yang penuh risiko. Keesokan paginya, Zenos sarapan bersama Umin di kafetaria dan bertanya bagaimana caranya mendapatkan lisensi penyembuh. Umin menjelaskan bahwa pertama-tama, seseorang harus mendaftar di sekolah persiapan untuk memperkuat dasar-dasarnya, kemudian belajar di rumah sakit terdaftar selama beberapa tahun. Setelah itu, jika lulus ujian rumah sakit, ia bisa menjadi penyembuh bersertifikat. Zenos terkejut dan mengakui bahwa penyembuh bersertifikat ternyata luar biasa. Umin hampir tak percaya betapa ia tidak menyadari kemampuannya sendiri. Umin menjelaskan bahwa setelah mendapatkan lisensi, penyembuh bisa bekerja di rumah sakit kerajaan atau menjadi petualang. Beberapa dari mereka bahkan langsung direkrut oleh militer atau kaum bangsawan. Dan setelah memiliki cukup pengalaman, penyembuh dapat mengikuti ujian untuk menaikkan peringkat mereka. Zenos merasa pusing dengan semua prosedur formal itu dan akhirnya bertanya saja langsung mengenai orang hilang yang harus ia cari. Umin mengungkapkan bahwa orang tersebut adalah seniornya bernama Alfred, seorang penyembuh tingkat lanjut dan wakil kepala laboratorium tempat ia bekerja. Ia mulai memuji-muji Alfred, mengatakan bahwa ia sangat baik dan pintar, serta memainkan peran penting dalam pengembangan berbagai obat bersama Hernando. Zenos bertanya apakah ia punya petunjuk mengenai keberadaannya. Namun sebelum Umin bisa menjawab, sekelompok penyembuh masuk ke aula, dipimpin oleh seorang pria tua yang berwibawa. Zenos bertanya siapa pria itu, dan Umin menjelaskan bahwa ia adalah Profesor Goldrin, wakil direktur rumah sakit dan penyembuh tingkat lanjut kelas 7. Zenos penasaran dengan apa itu, kelas 7,
dan Umi menjelaskan bahwa penyembuh pemula, menengah, dan tingkat lanjut dibagi ke dalam 7 kelas. Kelas 7 untuk penyembuh tingkat lanjut adalah posisi tertinggi yang bisa dicapai secara normal. Di atasnya barulah mereka dipromosikan menjadi penyembuh elit. Zenos mengaku kagum, namun Umi menambahkan bahwa sejak Goldrin mengambil alih tugas-tugas direktur, karena sang direktur terlalu tua untuk aktif, banyak hal berubah. Kini hanya klien kaya yang mendapat perawatan layak. Ia juga mengatakan bahwa Goldrin lebih tertarik mengejar karir politik dibanding mengasah kemampuan penyembuhannya. Bahkan ada rumor bahwa Goldrin bisa mencapai kelas 7 karena koneksi dengan para bangsawan besar. Zenos memutuskan untuk menjauhi pria itu. Namun Umi mengatakan bahwa itu mustahil, karena Goldrin termasuk salah satu tersangka dalam kasus Afred. Ia pernah mengumpulkan penyembuh-penyembuh berbakat di bawah naungannya untuk memperkuat pengaruhnya, dan ia juga pernah meminta Hernando meminjamkan Afred kepadanya untuk sementara waktu. Karena Goldrin telah mendanai penelitiannya, Hernando merasa berkewajiban untuk membalas budi tersebut, dan Afred pun menyetujui untuk bekerja di bawah Goldrin demi memperluas pengalamannya. Namun, 1 bulan setelah bekerja dengan Goldrin, Afred menghilang begitu saja. Ketika ditanya, Goldrin hanya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Zenos bisa memahami situasinya, namun ia tetap ingin tahu bagaimana caranya mendekati Goldrin. Umin menjelaskan bahwa jika Zenos terus menunjukkan prestasi luar biasa di berbagai bidang, maka Goldrin sendirilah yang akan menghampirinya. Zenos ragu dengan hal itu karena ia masih meremehkan dirinya sendiri. Namun sebelum Umin bisa menjawab keraguannya, seorang pemuda berambut merah bernama Kresen datang dan langsung berbicara kasar kepada Umin tanpa alasan yang jelas. Setelah ia pergi, Zenos bertanya siapa pemuda menyebalkan itu. Umin menjawab bahwa Kresen dulunya adalah teman sekelasnya, tetapi sejak direkrut oleh kelompok Goldrin, ia berubah menjadi sombong. Zenos kemudian pergi ke kelasnya. Di perjalanan, pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat bagaimana gurunya mengajarkan ia dan temannya untuk menjadi penyembuh yang tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga menyembuhkan dunia. Lamunannya terputus ketika pelajaran dimulai. Profesor mereka mulai mengajarkan tentang monster undead. Zenos sudah cukup paham tentang topik ini berkat pengalamannya sebagai petualang, namun ia tetap terkesan dengan metode pengajaran yang sistematis di rumah sakit. Kemudian, profesor membahas tentang Wraith, monster undead tingkat tertinggi. Menurutnya, tidak banyak yang diketahui tentang mereka karena keberadaan mereka sangat langka, dan sebagian besar kelompok petualang yang mencoba melawan mereka berakhir musnah. Ia menjelaskan bahwa jika seseorang bertemu dengan Wraith, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah melarikan diri. Dan jika Wraith itu bisa berbicara, maka itu berarti tingkat bahayanya jauh lebih tinggi. Zenos terkejut mendengarnya, karena salah satu teman serumahnya ternyata adalah Wraith. Ia pun memutuskan untuk merahasiakannya demi mencegah kekacauan. Profesor lalu bertanya apakah ada yang pernah melawan monster undead. Kresen langsung berdiri dan menyombongkan diri bahwa ia telah mengalahkan 30 hantu. Ia kemudian menantang Zenos dan bertanya apakah ia pernah melawan hantu juga. Zenos memutuskan untuk menarik sedikit perhatian tanpa terlalu mencolok. Meskipun ia pernah mengalahkan sekitar 50 hantu sekaligus, ia mengaku hanya sanggup menangani 30 sekaligus, sebanding dengan klaim Kresen. Seluruh kelas terkejut mendengarnya, dan profesor memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Zenos mengatakan bahwa di ruang bawah tanah, hantu lebih banyak dari nyamuk, dan cara tercepat untuk membasmi mereka adalah dengan menggunakan sihir penyembuhan secara massal. Profesor makin terkejut karena bahkan kelompok petualang peringkat emas sekalipun enggan masuk ke ruang bawah tanah itu. Tapi Zenos bersikap seolah itu bukan hal besar. Kresen yang merasa cemburu pun mengikuti Zenos ke kelas berikutnya demi mencari kesempatan membalas dendam. Di kelas berikutnya, mereka belajar tentang lingkaran sihir penyembuhan. Namun Zenos menganggapnya tidak efisien, karena ia bisa menyembuhkan pasien sebelum sempat menggambar lingkaran itu. Di akhir pelajaran, profesor meminta sukarelawan. Kresen segera maju untuk memamerkan kemampuannya, lalu menyeret Zenos untuk ikut maju. Zenos hanya tahu satu lingkaran sihir yang diajarkan gurunya dulu, dan ia menggambarnya di papan tulis. Kresen tertawa karena belum pernah melihat lingkaran itu. Namun profesor justru terkejut karena mengenalinya sebagai lingkaran regenerasi, bukan sekadar penyembuhan biasa. Zenos menjelaskan bahwa lingkaran itu memang agak aneh karena bisa menumbuhkan kembali organ tubuh yang hilang secara acak. Profesor makin takjub karena tak ada manusia yang bisa mengaktifkan lingkaran itu, mengingat jumlah mana yang dibutuhkan sangat besar. Tapi Zenos langsung memperagakannya, membuat profesor semakin kagum dan langsung mencoba merekrutnya ke laboratoriumnya. Meski Zenos mencoba menghindar, Kresen semakin cemburu.
Tak lama kemudian, reputasi Zenos sampai juga ke telinga Goldrin. Namun Goldrin tidak langsung menanggapinya serius karena Zenos hanyalah siswa riset khusus. Hingga akhirnya, salah satu bawahannya melapor bahwa ada penampakan hantu di pemakaman lokal. Goldrin memerintahkan tim penyembuh untuk menyelidikinya dan secara khusus meminta agar Zenos ikut serta, untuk membuktikan apakah ia benar-benar bisa melawan 30 hantu sekaligus. Tim penyembuh yang dipimpin oleh Crescent pun berangkat ke pemakaman. Namun separuh dari mereka langsung panik saat melihat para hantu. Mereka menggunakan mantra panjang dan mengusir para hantu satu persatu. Zenos menganggap metode mereka terlalu lambat. Umin setuju bahwa Zenos pasti akan berpikir seperti itu. Ketika semua penyembuh mulai menyerah, mereka berkumpul di satu tempat, dan para hantu pun mengelilingi mereka. Tapi itulah yang diinginkan Zenos. Ia segera menggunakan mantra penyembuhan tingkat tinggi dan membasmi seluruh hantu sekaligus. Semua orang terkejut menyaksikannya. Namun Crescent dengan cepat merebut pujian dan mengatakan bahwa ia yang mengalahkan hantu-hantu itu. Bahkan ketika Umin mencoba menjelaskan bahwa Zenoslah yang sebenarnya mengalahkan mereka, semua orang tetap percaya pada Crescent. Namun Zenos tidak peduli. Bahkan ketika Crescent berteriak bahwa ia tidak akan pernah mengakui Zenos, Zenos hanya bersikap acuh tak acuh. Crescent yang kesal mulai pergi, tetapi Zenos menghentikannya dan mengatakan bahwa masalah mereka belum selesai, karena masih ada monster lain. Saat Zenos selesai bicara, tiba-tiba ledakan besar mengguncang tanah. Dari dalam ledakan itu, muncul sesosok raja zombie raksasa. Para penyembuh langsung ketakutan, namun mereka semua menoleh pada Crescent dan menyatakan bahwa mereka percaya penuh padanya untuk mengalahkan monster itu. Crescent tidak bisa mengatakan kepada semua orang bahwa ia telah berbohong. Ia menoleh ke arah Umin untuk meminta bantuan, tapi Umin hanya mencibir dan menyuruhnya membuktikan sendiri kemampuan anggota faksi emas dengan menghadapi monster itu sendirian. Crescent pun berbalik ke arah Zenos, berharap ia akan ikut campur. Namun Zenos benar-benar percaya bahwa Crescent bisa menghadapinya sendiri, jadi ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan ikut campur. Tak punya pilihan lain, Crescent pun berlari ke arah Raja Zombie sambil gemetar ketakutan. Ia meluncurkan mantra Hai Heal ke arah monster itu, namun yang terjadi hanyalah luka kecil di tubuh Raja Zombie yang langsung sembuh seketika. Crescent mulai panik, itu sudah merupakan sihir terkuat miliknya, dan ternyata sama sekali tidak berdampak. Raja Zombie kemudian mulai menyerang. Crescent berusaha sekuat tenaga menghindari pukulan-pukulan besar itu, yang membuat Zenos heran. Ia pun bertanya pada Umin kenapa Crescent hanya menghindar dan tidak melawan balik. Umin akhirnya mengungkapkan bahwa Crescent telah berbohong. Ia sama sekali tidak bisa menghadapi monster sekuat itu. Umin meminta Zenos untuk tidak membantu dulu. Menurutnya, Crescent pantas merasakan akibat dari sikapnya yang arogan dan menyebalkan. Tapi Zenos bisa melihat bahwa sebenarnya Umin menyukai Crescent. Ia hanya tidak bisa mengakui perasaannya karena kepribadiannya yang tsundere tingkat pro. Namun, ketika Raja Zombie berhasil menangkap Crescent dan mulai meremukkan seluruh tulangnya, situasi berubah gawat. Tepat sebelum ia dimakan hidup-hidup, Crescent akhirnya berteriak minta tolong. Zenos pun akhirnya turun tangan. Ia mengaktifkan salah satu teknik penyembuhan tingkat tertinggi, Mega Heal. Udara di sekitar mereka langsung dipenuhi puluhan bola cahaya berwarna terang yang berputar-putar dengan indah. Dalam sekejap, bola-bola cahaya itu menyelimuti Raja Zombie dan menguapkannya hingga lenyap tak bersisa. Setelah itu, Crescent dan Umin kembali bertengkar satu sama lain, seperti biasa. Namun Zenos tidak terlalu memperhatikan mereka. Ia mulai merenung dan menyimpulkan sesuatu. Monster undead biasanya tertarik pada undead yang lebih kuat. Orang biasa mungkin akan mengira bahwa semua hantu itu berkumpul di pemakaman karena kehadiran Raja Zombie. Tapi Zenos sadar bahwa Raja Zombie itu sendiri muncul di sana karena tertarik pada undead terkuat yang sedang berada di rumah sakit saat ini yaitu Charmilla. Charmilla bersin. Lily bertanya apakah Charmilla merasa sakit, tapi Charmilla mengatakan bahwa sebagai makhluk undead, ia tidak bisa merasa sakit seperti manusia. Ia juga menjelaskan bahwa ia memahami mengapa para undead tertarik pada undead yang lebih kuat dari diri mereka. Zenos terkesan karena Charmilla tahu tentang hal ini dan menyadari bahwa aura dominannya mungkin tanpa sadar menarik perhatian para undead lainnya. Charmilla bahkan membayangkan bahwa mungkin dirinya bisa membunuh mereka tanpa sengaja. Zenos mulai berpikir bahwa keberadaan Charmilla di sisinya bisa jadi tidak hanya aman, tetapi juga menguntungkan baginya. Lily ingin Zenos mengatakan hal yang sama padanya, untuk terus berada di sisinya selamanya. Ia membayangkan hal itu dengan penuh sukacita. Namun, Charmilla malah heran mengapa Reed, yang dibenci banyak orang, justru memintanya untuk tetap bersamanya.
Ia pun menyatakan bahwa mulai sekarang ia akan mencurahkan seluruh energinya untuk menjadi sosok yang menyebalkan. Sementara itu, di rumah sakit kerajaan, Chressen sedang berbicara dengan salah satu asisten Goldrin. Ia menerima pujian karena dianggap telah mengalahkan para undead, meski sebenarnya ia hanya berbohong. Asisten itu bahkan meremehkan Zenos, menganggapnya gagal dalam ujian dan tidak layak. Namun, Chressen tak bisa tinggal diam. Ia akhirnya mengatakan bahwa Zenos sebenarnya adalah orang yang mengalahkan para undead, termasuk monster terbesar, dan ia sendiri hanya membantu. Ia kemudian meninggalkan ruangan, merasa telah membalas budi kepada Zenos sehingga mereka kini impas. Di tempat lain, di kantor Hernando, ia memberitahu Zenos bahwa lab milik Goldrin telah memanggilnya untuk bergabung. Umin tampak senang mendengar kabar itu. Hernando sudah menduganya sejak Zenos menaklukkan para undead, karena itulah perhatian Goldrin tertuju padanya. Zenos merasa bahwa jika mereka memanggilnya, berarti ia telah melewati rintangan pertama. Hernando menjelaskan bahwa meskipun Goldrin berpengaruh dan didukung banyak orang di rumah sakit kerajaan, ia tidak akan bertemu dengan sembarang orang. Zenos yang tidak terlalu menyukai organisasi merasa tidak cocok dengan sistem seperti itu. Hernando melanjutkan penjelasannya bahwa Goldrin sangat teliti dalam urusan wewenang dan gaji, serta hanya menerima mereka yang benar-benar kompeten. Zenos mengakui bahwa Goldrin adalah penyembuh yang hebat, tetapi bertanya-tanya mengapa Hernando sendiri tidak dianggap istimewa. Hernando menjelaskan bahwa kekuatan, politik, dan gelar tidak selalu berjalan seiring. Ia memperoleh pengakuannya dari pengembangan obat-obatan, bukan dari pertarungan atau kemampuan magis. Akhirnya, Zenos pergi ke kantor Goldrin. Salah satu asistennya menyambut dan membawanya masuk. Goldrin lalu bertanya apa kemampuan istimewanya. Zenos hanya menjawab bahwa ia bisa menyembuhkan. Goldrin menganggap semua penyembuh bisa melakukan itu, dan jika Zenos punya kekuatan, ia seharusnya mengejar posisi yang lebih tinggi. Ia mengatakan bahwa di negara ini, para penyembuh memiliki pengaruh besar dan bahwa sejarah negara ini adalah sejarah para penyembuh. Namun, hanya golongan elit yang menikmati hasilnya. Goldrin ingin melihat apakah lingkaran sihir yang pernah digambar Zenos benar-benar berguna, dan memintanya menggambarkannya kembali. Saat melihatnya, Goldrin membicarakan prinsip-prinsip dalam sihir penyembuhan dan bahwa siapapun yang menyimpang darinya kemungkinan besar tidak mendapat pendidikan formal. Ia ingin memastikan bahwa siapapun yang bergabung dengannya adalah penyembuh sah yang memiliki kualifikasi. Setelah melihat lingkaran itu, Goldrin sangat terkesan. Ia mengaku belum pernah melihat aplikasi seperti itu dan memutuskan untuk menerima Zenos ke dalam labnya mulai esok hari. Zenos pun merasa lega. Keesokan harinya, Goldrin berjalan bersama para muridnya. Zenos sudah menunggu mereka. Chressen memintanya bergabung dan berkata bahwa Zenos harus bersyukur karena telah dipuji oleh Goldrin. Namun, Zenos bertanya balik, apa yang sudah kau lakukan hingga aku harus berterima kasih padamu? Chressen memilih diam, karena ia hanya ingin memanfaatkan Zenos untuk naik pangkat di dalam faksi Goldrin. Zenos terkejut dengan kejujuran Chressen, lalu menanyakan tentang prosesi yang sedang berlangsung. Chressen menjelaskan bahwa itu adalah kegiatan rutin Goldrin yang biasanya mengunjungi para pasien. Zenos bertanya apakah Chressen berada di barisan belakang sebelum ia datang. Pertanyaan ini membuat Chressen marah, dan ia bersumpah akan naik ke puncak. Namun, Zenos mengabaikannya dan menjauh. Ketika mereka berhenti di depan salah satu pasien, Zenos mempertanyakan apakah Goldrin benar-benar membutuhkan semua orang ini hanya untuk mengunjungi satu pasien. Chressen menjelaskan bahwa Goldrin melakukan ini demi gengsi karena pasien yang mereka kunjungi biasanya adalah kalangan bangsawan. Zenos tak ingin terus berada di belakang. Ia melangkah maju untuk mendekati Goldrin. Di sana, ia melihat seorang pasien yang mengeluhkan cedera di kakinya. Goldrin mendekati kaki pasien tersebut dan mengatakan bahwa itu hanya terkilir, dan 3 akan cukup untuk menangani kondisinya. Ia lalu menarik energi dari 3 muridnya dan menghimpun kekuatan di tangannya. Setelah itu, ia melepaskan sihir ke kaki pasien, yang langsung sembuh, membuat pasien itu sangat terkejut. Setelah menyaksikan hal itu, Zenos kembali ke tempatnya, dan Chressen memarahinya karena bergerak sendiri tanpa izin. Zenos lalu bertanya kepada Chressen tentang jenis sihir yang digunakan Goldrin. Chressen menjelaskan bahwa itu adalah sihir pemindahan kesehatan, spesialisasi milik Goldrin. Ia sangat terkesan dengan metode itu dan menganggapnya sebagai sebuah terobosan. Menurutnya, jika penyihir tidak cukup kuat, hasil sihir ini bisa sangat efektif. Ia menjelaskan bahwa jika seseorang terluka, energi hidup dari orang lain akan dipindahkan untuk mempercepat penyembuhan. Semakin parah lukanya,
semakin banyak energi hidup yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak orang sehat untuk mendukung sihir ini agar pasien bisa sembuh seketika. Dan beban pada para donor sangat minim, mereka hanya merasa sedikit lelah. Zenos sangat tertarik dan akhirnya memahami alasan mengapa Goldrin ingin mengumpulkan banyak murid. Namun, Crescent tahu bahwa itu bukan satu-satunya alasan. Yang lebih penting adalah pemilihan direktur yang akan datang. Desas-desus mengatakan bahwa direktur saat ini akan pensiun, dan Goldrin sedang mengumpulkan suara untuk mempersiapkan diri. Dengan laju seperti ini, kemenangan Goldrin dalam pemilihan tampaknya sudah pasti. Dan Crescent yakin jika tetap berada di pihaknya, ia bisa cepat naik pangkat. Zenos pun merasa bahwa Crescent cukup baik dan bersyukur atas informasi yang telah ia bagikan. Namun, Crescent justru marah karena merasa seolah-olah ia yang sedang dimanfaatkan oleh Zenos. Ketika Zenos menanyakan apakah ia tahu tentang Aphraite, Crescent menjawab bahwa meskipun para profesor menaruh harapan besar padanya, ia telah menghilang. Ia bahkan tidak menyukainya, karena Aphraite sempat diundang ke jamuan makan malam, lalu menghilang setelahnya. Makan malam itu adalah acara pribadi yang diadakan Goldrin untuk orang-orang yang ia sukai, dan mereka yang diundang biasanya akan menjadi orang-orang kepercayaannya di masa depan. Zenos kemudian pergi ke kantor Hernando dan menceritakan semua yang telah terjadi. Saat ia akan pergi, Hernando memberitahunya bahwa mereka telah menemukan petunjuk baru dalam kasus Aphraite, meski belum cukup kuat sebagai bukti. Hernando menyarankan agar Zenos mendekati Goldrin dan mencoba masuk ke dalam acara makan malam pribadi itu. Ia berjanji akan menggandakan bayaran Zenos jika berhasil, sekaligus memenuhi perjanjian awal mereka. Zenos sebenarnya ingin segera pulang, tetapi apapun hasilnya, setelah semua selesai, ia meminta Hernando untuk menceritakan tentang mentornya. Hernando menyetujuinya. Saat Hernando berdiri, ia tidak sengaja menabrak rak buku, menyebabkan banyak koin jatuh. Ia mengatakan bahwa ia ingin memunguti koin-koin itu, tetapi karena terlalu sibuk dengan riset, ia tidak punya waktu. Ia lalu bertanya pada Zenos apakah ia bersedia mengambil beberapa kain itu, dan sambil setengah bergurau, menanyakan apakah semua jiwa memiliki nilai yang sama. Saat itu, Umin datang dan terkejut melihat Zenos di sana. Ia bertanya apakah ia mengganggu, tapi Hernando menjawab bahwa mereka hanya sedang mengobrol. Ia lalu teringat bahwa ia punya janji rapat, tapi tidak bisa mengingat tempatnya. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa ia mengandalkan Zenos. Sementara itu, di daerah kumuh, Linga masuk ke rumah Zenos dan hampir naik ke kamarnya, tapi dihadang oleh Sophia. Mereka saling bertanya alasan kedatangan masing-masing, dan ternyata keduanya datang karena alasan yang sama. Tak lama, Loewe datang dengan agresif dan mendobrak pintu. Ia juga terkejut melihat keduanya di sana. Setelah itu, mereka bertiga membersihkan tempat tersebut untuk menyembunyikan maksud kedatangan mereka. Setelah selesai, Loisia memperbaiki pintu yang ia rusak. Selanjutnya, di rumah sakit kerajaan, Crescent meminta Zenos untuk merawat anjing milik Goldrin, yang bagi Crescent adalah tugas penting. Zenos bertanya apakah itu bukan seharusnya tugas Crescent di laboratorium, tapi ternyata tugas Crescent tidak hanya itu. Ia juga memberi makan Lady Milk dan merawat bulunya. Zenos tidak menyadarinya sebelumnya. Crescent lalu memberitahu bahwa Goldrin saat ini sedang bersama 7 bangsawan yang ingin ia dekati. Ia sangat menghormati Goldrin dan berpikir bahwa jika ia perlahan naik pangkat dalam faksi tersebut, ia bisa hidup mewah, menikmati makanan lezat dan wanita cantik. Itulah alasannya menjadi penyembuh. Namun, Zenos berpikir bahwa penyembuh seharusnya menyembuhkan orang. Crescent mengaku bahwa dahulu mimpinya memang menyelamatkan jiwa dan menyembuhkan penyakit, tetapi sihir penyembuhan tidaklah ajaib, ada banyak hal yang tak bisa disembuhkan. Dan saat ini, yang paling penting adalah uang dan pengaruh. Tiba-tiba, Mr. Buns muncul dan memanggil Crescent, menanyakan kenapa ia merawat anjing Goldrin lagi. Buns menggerutu, menyebut anjing itu sangat sombong dan mengaku tak menyukainya. Crescent memperingatkan bahwa jika Goldrin mendengar ucapannya, ia pasti akan marah. Namun Buns tidak peduli dan pergi begitu saja. Zenos, yang merasa penasaran, bertanya siapa pria itu. Crescent menjelaskan bahwa Buns adalah asisten pertama Goldrin sekaligus teman lamanya. Namun ia nyaris tak pernah bekerja dan lebih sering mabuk di siang hari. Crescent tak habis pikir bagaimana pria seperti itu masih bisa mempertahankan posisinya, meskipun mereka bersahabat dekat. Tanpa peringatan, Buns melemparkan botol ke arah Crescent. Botol itu tak mengenai tubuhnya, tapi mengejutkannya cukup untuk membuat Lady Milk, anjing milik Goldrin, lepas dari pelukannya. Crescent buru-buru mengejar anjing itu, namun gagal menangkapnya.
Lady Mil terus berlari panik dan akhirnya tertabrak gerobak yang kebetulan lewat. Tubuh mungilnya terpental dan terluka parah. Trecen segera menghampiri dan melafalkan sihir penyembuhan, namun tidak ada efek. Zenos yang menyaksikannya menyadari bahwa jika pendarahan bisa dihentikan, mereka masih punya waktu untuk merawatnya. Namun Trecen tampak pesimistis. Luka-lukanya belum pulih, dan Goldrin sangat menyukai bulu indah Lady Milk. Baginya, jika bulu itu rusak, maka semuanya sudah berakhir. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf pada anjing itu, menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Zenos maju, mengulurkan tangannya, lalu melafalkan sihir penyembuhan. Trecen yang melihatnya sempat kesal, merasa Zenos tak melakukan sesuatu yang lebih dari dirinya. Ia bersikeras bahwa ini bukan soal membangkitkan orang mati. Tapi rasa takjub langsung menggantikan perasaan itu saat melihat luka-luka Lady Milk menghilang sepenuhnya. Bahkan tulang-tulang yang patah pun pulih, dan tak ada bekas luka sedikit pun. Zenos lalu menggendong Lady Milk, berkata bahwa anjing itu butuh istirahat hari ini. Trecen hanya bisa terdiam kagum. Ia menyadari bahwa Zenos bukan penyembuh biasa, ia adalah bagian dari kalangan elit. Sejak itu, ia memilih mengikuti Zenos untuk merawat Lady Milk. Setelah itu, Zenos pulang ke rumahnya. Di sana, Umin sudah menunggu dan bertanya apakah mereka bisa berjalan-jalan bersama. Saat mereka masuk ke dalam hutan, Zenos bertanya apakah Umin punya sesuatu yang ingin ia katakan. Umin pun meminta maaf. Jika saja ia lebih kuat, katanya, ia mungkin bisa menarik perhatian Goldrin. Dengan begitu, Zenos tidak perlu terlibat dalam semua kekacauan ini. Ia merasa bersalah karenanya. Namun Zenos menenangkannya. Ia berkata bahwa semua tindakannya akan mendapat balasan. Tanpa kesempatan seperti ini, ia tidak akan pernah datang ke rumah sakit kerajaan. Ia tak akan bertemu mentornya. Justru ia merasa memperoleh banyak hal, dan ia meminta Umin untuk tidak khawatir. Umin lalu menawarkan bantuannya. Jika suatu saat Zenos membutuhkan bantuan, ia akan selalu ada untuknya. Ia juga bertanya tentang mentor Zenos, namun Zenos mengaku tidak tahu banyak. Pria itu cukup misterius. Mengajarkannya membaca dan menulis, membuka wawasan tentang dunia luar, mengajarkan tentang penyakit, dan berbagai sihir. Zenos merasa hidupnya diselamatkan olehnya, sama seperti Umin, karena pria itu juga yang melatihnya saat ingin menjadi penyembuh. Karena terlalu sibuk dengan penelitian, kekasih pria itu meninggalkannya. Kini, Umin yang merawatnya. Ia mengetahui semua ini karena pria itu adalah adik dari ibunya, pamannya sendiri. Meski tidak jenius dalam riset atau sihir, ia bekerja keras dan tulus. Zenos kemudian bertanya tentang penelitian Umin. Umin menjelaskan bahwa penelitiannya berkaitan dengan penyimpanan obat pada suhu dan kelembaban tertentu, sesuatu yang sangat membosankan. Tapi Zenos tersenyum dan berkata bahwa hal-hal penting dalam hidup memang seringkali membosankan. Begitulah yang pernah dikatakan mentornya. Umin mengaku bahwa ia sebenarnya datang untuk meminta maaf, namun justru Zenos yang membuat hatinya tenang. Meski begitu, Zenos jarang bisa membantu orang lain. Kehidupan sehari-harinya saja sangat bergantung pada bantuan orang lain, dan ia sering kesulitan bahkan untuk bangun dari tempat tidur. Namun justru hal itulah yang membuatnya menjadi sosok yang menarik di mata Umin. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, tiba-tiba Trecen muncul dalam keadaan panik. Dengan napas tersengal, ia memohon bantuan Zenos. Kali ini, katanya, ia benar-benar sedang dalam masalah besar.